Bab 41 Liluo, meraih keuntungan besar. Nama, gen saya dapat berkembang tanpa batas penulis, Rainy Blue Skies. Plus mematikan mengatur ulang, Liluo, penghasilan besar, 1. Dari 3000 kristal roh, Lu Yuan menyimpan 500 untuk menyerap dan menyempurnakan rantai gennya. Sekitar 2000 lainnya digunakan untuk mengisi daya kubus evolusi. Pada saat ini, kubus evolusi sekali lagi bersinar dengan cahaya biru redup, dan bahkan lebih dalam dari yang pertama kali. Namun, energi kubus evolusi saat ini masih belum cukup untuk tubuh besi hitam berevolusi. Namun, Lu Yuan tidak terburu-buru. Dia memikirkannya dengan saksama. Banyak orang telah melihat keterampilan tempur genonya. Jika dia maju dalam tahap pelatihan, maka keterampilan tempurnya akan berbeda. Apa yang akan dipikirkan orang lain? Mengapa keterampilan tempurnya bermutasi ketika mereka adalah gen transenden yang sama? Bukan masalah bahwa dia seorang jenius, tetapi hal-hal seperti gen evolusi terlalu ajaib. Lu Yuan tidak akan pernah memberitahu orang lain. Jika orang lain tahu bahwa dia memiliki kemampuan untuk mengembangkan gen, dia akan berada dalam bahaya besar. Oleh karena itu, Lu Yuan berpikir bahwa ketika dia berhasil mencapai peringkat 1, dia akan mengembangkan tubuh besi hitam. Saat itu, dia bisa mengumumkan kepada dunia bahwa dia telah memperoleh gen transenden kedua. Meskipun gen transenden tingkat pertama pada tahap pertama sangat kuat, bukan berarti tidak ada yang memilikinya. Paling-paling, orang-orang hanya akan menganggapnya sebagai seorang jenius super. Dan dia bisa secara diam-diam menuliskan gen lainnya. Saat itu, dengan dukungan gen transenden berkepala 2, seberapa tinggi kekuatannya. Memikirkannya saja sudah menakutkan. Kubus evolusi menyerap kristal roh, dan Lu Yuan sendiri juga menyerap sebagian kristal roh untuk memurnikan rantai gennya. Pada saat tubuhnya tidak dapat menahannya lagi, pemurnian gennya telah mencapai 14%. Jika orang lain mengetahui tentang kecepatan kultivasi ini, mereka mungkin akan terkejut. Lu Yuan berencana untuk menyimpan sekitar 200 kristal spiritual yang tersisa. Faktanya, kristal roh dapat dijual untuk mendapatkan uang. Namun, bagi para pejuang genetik, kristal roh jauh lebih berharga daripada uang. Umumnya, tidak banyak pejuang genetik yang akan menukar kristal roh dengan uang. Bahkan jika Lu Yuan sangat miskin, dia tidak akan mempertimbangkan untuk menjual kristal spiritual. Setelah menyerap kristal roh, Lu Yuan beristirahat dan makan sesuatu. Kemudian, dia bergerak lagi untuk melanjutkan berburu binatang buas. Seiring meningkatnya kekuatan Lu Yuan, efisiensinya dalam membunuh binatang buas menjadi semakin tinggi. Dengan sangat cepat, materialnya memenuhi ruang rune pertempuran. Saat ini, lampu pintu hanya menyala setengah. Selanjutnya, dia harus berburu binatang buas, jadi dia hanya bisa menjual materialnya. Tempat mereka menjual material tentu saja adalah pasar kecil di pintu keluar istana bawah tanah. Sangat sulit untuk membedakan arah di istana bawah tanah, tetapi untungnya, dia telah mempelajarinya dari pos ketika dia membeli peta. Ada sejenis rumput di istana bawah tanah yang memiliki kemampuan mengejar angin yang kuat. Rumput jenis ini akan tumbuh ke arah aliran udara yang kencang. Di istana bawah tanah, meskipun dia tidak tahu prinsipnya, udara selalu baik, tetapi aliran udara hanya menjadi lebih cepat ke arah pintu keluar. Selama dia dapat menemukan rumput ini, dia akan dapat menemukan arah pintu keluar melalui pertumbuhannya. Lu Yuan mencari di lorong terdekat untuk sementara waktu dan segera menemukan rumput ungu di sudut. Rumput itu menempel di dinding dan tumbuh ke satu arah. Lu Yuan tersenyum dan bergerak ke arah rumput itu. Sepanjang jalan, dia terus mencari rumput pencari angin. Lu Yuan menemukan bahwa jumlah binatang buas semakin berkurang. Kadang-kadang, dia bahkan dapat melihat tim pejuang genetik lainnya. Ketika tim prajurit genetik melihat Lu Yuan, mereka semua menatapnya dengan waspada. Mereka baru menurunkan kewaspadaan mereka setelah Lu Yuan pergi. Tentu saja, ada juga beberapa prajurit genetik manusia yang tersenyum dan mengangguk pada Lu Yuan sebagai bentuk salam. Di tempat seperti ini, hubungan antara orang-orang dari ras yang sama lebih dekat daripada hubungan ras asing. Jika dua tim prajurit genetik bertarung, ada juga kesepakatan untuk membantu ras sendiri. Ini tidak hanya berlaku untuk manusia, tetapi juga untuk manusia kucing, elf, dan manusia berkepala anjing. Setelah berjalan beberapa saat, Lu Yuan akhirnya menemukan pintu keluar. Setelah meninggalkan istana bawah tanah, angin dingin yang menusuk tulang bertiup di wajahnya,
membuat Lu Yuan menggigil. Saat itu malam hari, dan langit malam menutupi seluruh gurun. Angin malam menusuk tulang, ada langit berbintang yang cerah di langit. Cahaya perak tersebar ke bawah, tetapi tidak tampak gelap. Saatnya membeli bahan biasa, bahan elit, semua jenis bahan. Kuantitas adalah prioritas. Harganya dijamin memuaskan Anda. Kios tengah malam, daging kalajengking panggang, kaki semut panggang, daging laba-laba goreng. Cepatlah, menjual senjata Geno, harga bisa dinegosiasikan. Petik 2, meskipun sudah larut malam, masih ada beberapa pejuang genetik yang mendirikan kios dan menjajakan dagangan mereka di pintu keluar. Tidak semua orang suka bertarung dengan binatang buas. Melakukan bisnis dapat memberi mereka kristal roh, dan meningkatkan tingkat tempering gen mereka juga merupakan hal yang baik. Tentu saja, mungkin ada alasan khusus untuk ini. Bagaimanapun, banyak pejuang genetik telah menandatangani kontrak dengan konsorsium. Mungkin ini adalah misi dari konsorsium. Namun, Lu Yuan menyadari bahwa semua pedagang adalah manusia. Tidak ada kobold, manusia kucing, atau elf. Para elf sombong dan meremehkan untuk mendirikan kios di pinggir jalan. Orang-orang kucing tampaknya memiliki saluran pencernaan internal mereka sendiri, dan agak berbeda dari 3 ras lainnya. Lu Yuan datang ke sebuah kios kecil yang berteriak keras untuk membeli bahan. Pemilik kios adalah seorang pemuda manusia. Ketika dia melihat Lu Yuan, matanya berbinar dan dia menunjukkan senyum cerah. "Tuan, apakah Anda ingin menjual bahan? Oke, lihat harganya." Lu Yuan mengeluarkan bahan-bahan yang ingin dia jual dan meletakkannya di kios. Ada banyak dari mereka. Tampaknya Tuan telah mendapatkan banyak kali ini. Petik 2. Jantung golem kecil itu 2 kristal, sengat kalajengking 3 kristal, dan sutra laba-laba 3,5 kristal, itu total 1139,5 kristal. Aku akan membulatkannya menjadi 1140 kristal. Bagaimana menurutmu? Baiklah, Lu Yuan mengangguk sambil tersenyum. Ini harganya. Sebelumnya, Lu Yuan telah melihat harga pasar bahan-bahan ini di tanah asal. Pemuda ini cukup adil dan harganya sudah yang tertinggi di pasaran. Lu Yuan sudah sangat puas dengan 1140 kristal. Selain kristal spiritual yang tersisa, dia sekarang memiliki 1387 kristal spiritual. Dia tidak berencana membiarkan kubus evolusi menyerap kristal roh ini. Sebaliknya, dia berencana menggunakannya untuk kultivasi dan sebagai cadangan energi roh. Lu Yuan menyimpan kristal spiritual yang diserahkan oleh pemuda itu dan hendak pergi ketika pemuda itu buru-buru tersenyum dan berkata, "Guru, harap tunggu. Ada apa?" Lu Yuan menatapnya dengan bingung. "Tuan, saya pikir Anda penyendiri. Panen kali ini tidak sedikit, jadi kekuatan Anda seharusnya cukup bagus, kan? Apakah ada masalah? Anda lihat, saya adalah pedagang material di bawah kamar dagang yang sangat bagus, dan saya berada di bawah banyak tekanan setiap bulan. Bagaimana dengan ini? Jika Anda datang kepada saya setiap kali Anda ingin menjual material, saya pasti akan memberi Anda harga tertinggi di pasaran. Anda tidak akan dapat menemukan harga yang lebih tinggi di tempat lain." Pemuda itu tertawa. Lu Yuan menyadarinya. Tidak heran pemuda itu menawarkan harga yang begitu bagus. Dia berpikir sejenak dan mengangguk. "Tidak masalah. Selama saya masih di istana bawah tanah, saya pasti akan menemukan Anda jika saya membutuhkan material apapun. Bagaimanapun, tidak masalah kepada siapa dia menjualnya." Bagi Lu Yuan, tidak terlalu merepotkan untuk menemukan penjual material yang dikenalnya. Melihat Lu Yuan setuju, mata pemuda itu berbinar dan senyumnya semakin berseri. "Saya Li Luo. Siapa nama Anda, Tuan?" "Marga saya Lu. Tuan Lu, saya harap kita bisa lebih banyak bekerja sama di masa mendatang." "Ngomong-ngomong, Tuan Lu, apakah Anda punya kristal komunikasi? Apakah Anda ingin menambahkan informasi kontak Anda kepada saya? Saya belum pergi membelinya." Lu Yuan merasa bahwa ia harus benar-benar menyiapkan kristal komunikasi. Jika tidak, ia tidak akan bisa berkomunikasi dengan siapapun. "Begitu, jika Anda ingin menjual materi Anda, datang saja ke sini. Pada dasarnya saya di sini." Lu Yuan mengangguk dan memasuki istana bawah tanah lagi. Lagi pula, kurang dari 2 bulan lagi hingga ujian masuk perguruan tinggi, dan tingkat kultivasinya saat ini masih sedikit rendah. Ia harus berkultivasi dengan baik sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Selain itu,
Tidak ada berita tentang bayangan hitam itu. Lu Yuan merasakan duri di hatinya. Hanya dengan berkultivasi keras dan meningkatkan kekuatannya, ia akan merasa aman. Pada waktu berikutnya, Lu Yuan telah berburu binatang buas di istana bawah tanah. Ia semakin kuat, dan binatang buas di area luar istana bawah tanah tidak lagi menjadi ancaman baginya. Kemampuan bertahannya yang kuat dan kekuatan spiritualnya yang tak habis-habisnya dapat dikatakan telah mendorongnya hingga tuntas. Ia dapat membunuh ratusan binatang buas setiap hari, jadi ia secara alami memiliki banyak kristal dan material spiritual. Ia bahkan harus melakukan perjalanan ke istana bawah tanah setiap hari untuk menjual material tersebut. Keesokan harinya, ketika Lu Yuan keluar dari istana bawah tanah untuk menjual material, Li Luo tercengang. "Tuan Lu, ada apa?" "Tentu saja saya menjual material." Lu Yuan melemparkan setumpuk material ke kios. "Kalian membunuh semuanya dalam 1 hari." Mata Li Luo membelalak. Lu Yuan mengangguk. Sebenarnya, ia sudah berusaha sebaik mungkin untuk memilih material yang mahal dan mudah dibawa-bawa. Jumlah binatang buas yang ia bunuh hampir 2 kali lipat dari material tersebut. Li Luo menatap Lu Yuan dan kemudian menghitung materialnya. Total 1.100 kristal. Pada hari ketiga, Li Luo melihat tumpukan materi yang telah diletakkan Lu Yuan. "Tuan Lu, Anda benar-benar memperoleh begitu banyak hari ini. Anda benar-benar hebat, saya akan menghitungnya untuk Anda." Totalnya ada 1.120 kristal. Dia menyerahkan kristal-kristal itu kepada Lu Yuan sambil tersenyum. "Berkat Tuan Lu, saya merasa kinerja saya dapat sedikit meningkat." "Terima kasih," kata Lu Yuan sambil tersenyum. "Jika Anda ingin berterima kasih kepada saya, berikan saya lebih banyak kristal." "Hahaha, Tuan Lu, Anda pasti bercanda, saya sudah memberikan jumlah maksimum yang saya mampu. Jika saya menaikkan lebih tinggi lagi, saya khawatir saya akan kehilangan pekerjaan saya." Lu Yuan tersenyum dan tidak keberatan. Sejak pertempuran di sarang semut, dia telah menemukan kekuatan sistem pelindung. Dengan kemampuan bertahannya sendiri, dia dapat bergerak bebas di sekitar istana bawah tanah. Dia dapat membunuh 5 hingga 600 binatang buas setiap hari. Bahkan tanpa bahan-bahan, dia dapat memperoleh lebih dari 1.500 kristal sehari. Selain bahan-bahan, dia dapat memperoleh lebih dari 2.600 kristal sehari. Dalam 3 hari, dia telah mengumpulkan 6.643 kristal. Menurut harga pasar saat ini, satu kristal berharga 150 hingga 200 yuan. Bahkan jika harga terendah adalah 150 yuan, dia telah memperoleh lebih dari 997.000 yuan dalam 3 hari. Tentu saja, Lu Yuan tidak akan menjual kristal roh. Dia masih harus menggunakannya untuk mengisi daya kubus evolusi dan berkultivasi. Hanya kubus evolusi yang dibutuhkan untuk mengembangkan gen elit, dan itu sudah membutuhkan beberapa ribu, atau bahkan mendekati 10.000 kristal roh. Dia tidak tahu berapa banyak lagi yang akan dia butuhkan di masa depan. Dia akan melakukannya dengan mantap. Setelah menyimpan kristal roh, Lu Yuan memasuki istana bawah tanah lagi. Kali ini, sebelum Lu Yuan dapat mengisi ruang dengan bahan-bahan, pintu cahaya yang mengarah keluar telah sepenuhnya dipulihkan. Apakah waktunya habis? Lu Yuan membunuh golem batu kecil dengan satu serangan dan mengambil jantung golem batu kecil di tanah. Dengan pikiran, penglihatannya menjadi hitam. Ketika dia mendapatkan kembali penglihatannya, dia sudah berada di kamar kecilnya yang sederhana. Dia secara naluriah melihat keluar jendela. Langit di luar jendela berwarna biru tua, dan lampu neon yang bersinar sepanjang malam telah redup. Pagi, kali ini, aku tinggal sedikit lebih lama dari terakhir kali. Lu Yuan mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa saat itu sudah pukul 7 pagi. Kali ini, dia memasuki tanah sumber asal pada pukul 9, yang berarti dia telah berada di sana selama 10 jam. 5 hari, Lu Yuan tersenyum. Dia telah tinggal 2 hari lebih lama di tanah asal daripada kemarin. Tentu saja, panennya sangat besar. Penyempurnaan gennya secara resmi telah mencapai 20%. Dibandingkan dengan kemarin, itu telah meningkat sebesar 10%. Setelah mengonsumsi hampir 5.000 kristal, kubus evolusinya akhirnya terisi penuh, dan dia dapat meningkatkan tubuh besi hitamnya ke tingkat berikutnya. Tentu saja, dia tidak akan berevolusi sekarang. Dia telah mengonsumsi banyak kristal spiritual untuk kultivasinya sendiri, jadi dia hanya memiliki 342 kristal spiritual yang tersisa.
Selain kristal spiritual, ada keuntungan lain. Ada 200 bahan, dan 4 senjata Geno. Terlepas dari 2 set baju kulit yang telah dijatuhkan oleh 3 pemburu kucing humanoid, sepasang belati telah dijatuhkan oleh semut pasir. Baju kulit lainnya dijatuhkan oleh kala jengking hitam. Tidak hanya itu, sebelum dia keluar, dia juga telah mengganti armor aslinya menjadi armor golem kecil yang dijatuhkan oleh golem kecil itu. Adapun armor yang sebelumnya dia peroleh dari kumbang batu abu-abu berpola hitam, akhirnya hancur karena serangan ribuan binatang buas. Bahkan bayangan di untaian Gen telah benar-benar runtuh, dan dia bahkan tidak dapat memperbaikinya. Dia telah kehilangan 1 set armor, yang menghabiskan biaya puluhan ribu dolar. Dia sedikit tertekan. Baju zirah golem kecil yang baru itu sama dengan yang sebelumnya, kualitasnya biasa saja. Akan tetapi, dibandingkan dengan baju zirah sebelumnya, baju zirah golem kecil itu memberinya peningkatan pertahanan yang lebih besar. Ini mungkin karena tubuh golem kecil itu memiliki tingkat temper yang lebih tinggi. Ini adalah satu-satunya hal yang membuat Lu Yuan senang. Masih pagi, aku akan membaca postingannya dulu, lalu pergi ke toko material Mad Wolf untuk menjual barang-barang. Dia tidak tahu apakah bosnya menerima senjata Geno. Jika kamu tidak menginginkannya, aku akan memasangnya di Battle Network dan menjualnya. Selama seseorang menjadi pejuang genetik, mereka dapat membuka toko mereka sendiri dan menjual barang-barang mereka. Lu Yuan tidak terkecuali. Akan tetapi, dia merasa itu akan sedikit merepotkan. Akan lebih baik jika dia bisa menjualnya di toko material. Tepat saat Lu Yuan duduk sambil memikirkan masalahnya, dia mendengar teriakan melengking dari kamar sebelah. Wen, bangun, Wen. Ada apa, Wen? Lu Yuan tercengang. Suara ini, pasangan muda di samping. Dia sedikit mengernyit, berdiri, dan keluar. Lu Yuan datang ke pintu kamar pasangan muda itu dan mengetuk pintu. Apakah kamu baik-baik saja? Dia mendengar ketukan di pintu dan langkah kaki tergesa-gesa datang dari dalam. Segera, pintu terbuka dan seorang wanita berambut hitam dengan penampilan rata-rata dalam piyama hitam muncul di depan Lu Yuan. Wajah wanita berambut hitam itu masih tertutup air mata, dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Lu Yuan sedikit mengernyit. Nona Ma, saya mendengar suara Anda. Saya datang untuk melihat, apakah Anda baik-baik saja. Nama pria itu adalah Feng Wei, dan nama wanita itu adalah Ma Lingling. Meskipun mereka tahu nama mereka, Lu Yuan tidak banyak berinteraksi dengan mereka. Dia hanya mengangguk dan tersenyum ketika melihat mereka. Ma Lingling masih terkejut. Ketika dia mendengar kata-kata Lu Yuan, dia menjerit. Cepat datang dan bantu aku. Wen tidak bernapas. Mata Lu Yuan berkedip, dan dia buru-buru memasuki ruangan. Tata letak kamar pasangan muda itu mirip dengan kamar Lu Yuan, tetapi areanya sedikit lebih besar. Di meja belajar kecil, ada foto pasangan muda itu yang sedang tersenyum bahagia. Ada juga seikat bunga mawar plastik yang sudah pudar dalam botol kecil di atas meja. Saat ini, Feng Wei sedang berbaring di tempat tidur di tengah ruangan. Dia hanya mengenakan pakaian dalamnya, dan tubuh bagian atasnya telanjang. Wajahnya pucat dan tubuhnya kaku. Dia tampak sedikit menakutkan. Ketika Lu Yuan melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bergegas maju. Ma Lingling menyusul dan menjabat tangan Lu Yuan, sambil menjerit. Lu Yuan, aku tahu kamu adalah seorang siswa SMA. Kamu pasti punya cara untuk menyelamatkan Wen, kan? Aku mohon padamu untuk menyelamatkannya. Lu Yuan memeriksa detak jantung dan napas Feng Wei dan mendapati bahwa keduanya telah berhenti. Tubuhnya bahkan sedikit dingin. Dia mengerutkan kening dan menatap Ma Lingling, yang sedang memeluknya, dan berkata dengan suara yang dalam. Nona Ma, tolong tenanglah. Wen sudah meninggal. Apa? Aku tidak percaya. Wen berkata dia akan menikahiku, bagaimana mungkin dia meninggal? Bagaimana mungkin dia meninggalkanku begitu saja? Wajah Ma Lingling pucat saat dia berteriak. Lu Yuan meraih bahunya dengan satu tangan dan mengguncangnya. Dia berkata, Nona Ma, tolong tenanglah. Apakah kamu melihat sesuatu yang tidak biasa sebelumnya? Mungkinkah dia menderita penyakit jantung atau semacamnya? Seberapa kuat Lu Yuan? Setelah diguncang oleh Lu Yuan, Ma Lingling sedikit sadar. Pupil matanya berangsur-angsur fokus saat dia melihat Feng Wei di tempat tidur. Dia menutup mulutnya dan berjongkok di samping tempat tidur, menangis tanpa suara. Lu Yuan menatap Ma Lingling yang menangis dalam diam, dan dia merasa sedikit simpati padanya.
Pasangan muda ini tampaknya memiliki hubungan yang baik, tetapi mereka dipisahkan oleh langit dan bumi dalam satu malam. Tidak ada yang bisa menerimanya. Setelah Ma Lingling menangis beberapa saat, Lu Yuan berkata, "Nona Ma, dapatkah Anda mengingat apa yang terjadi sebelumnya? Apakah dia memiliki penyakit sebelumnya?" Ma Lingling menggelengkan kepalanya dan menyeka air matanya. Dia tersedak. Wen selalu dalam keadaan sehat. Dia tidak memiliki penyakit apapun. Dia dalam keadaan sehat. Lu Yuan mengerutkan kening, merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang terlihat. Lalu, apakah Anda memiliki tebakan siapa yang ingin menyakitinya? Mendengar kata-kata Lu Yuan, Ma Lingling merenung sejenak. Kemudian, dia tampaknya telah memikirkan sesuatu dan melebarkan matanya. Ketika saya sedang tidur, Wen mengeluarkan suara tidak nyaman. Saya menatapnya dan melihat bayangan samar padanya, tetapi suara Wen segera berhenti, dan bayangan itu menghilang. Saya pikir saya salah, jadi saya tertidur lagi. Saat dia mengatakan ini, wajah Ma Lingling memucat. Dia menatap Feng Wei di tempat tidur dan diam-diam mundur. Jantung Lu Yuan juga meledak. Melihat wajah pucat Feng Wei, dia mungkin mati karena mati lemas. Selain itu, ada bayangan hitam yang disebutkan Lingling. Mungkinkah itu benda terkutuk itu? Tidak mungkin, lagi. Apakah kamu yakin? Dia menatap Ma Lingling dengan ekspresi serius. Mata Ma Lingling dipenuhi dengan kebingungan. Dia mengangguk dan kemudian menggelengkan kepalanya. Dia terisak. Aku terlalu linglung ketika aku tidur. Aku tidak tahu apakah aku benar-benar melihatnya. Lu Yuan terdiam. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, "Nona Ma, Anda dapat memanggil polisi dan biarkan mereka menangani ini." Ma Lingling menganggukkan kepalanya. Dia buru-buru menelepon. Lu Yuan melihat dalam-dalam ke mayat Feng Wei di tempat tidur. Bayangan hitam itu mungkin muncul lagi. Terakhir kali, itu adalah kamarnya. Dia tidak menyangka itu akan berada tepat di sebelah kamarnya kali ini. Mereka seharusnya tidak datang untuknya, kan? Bayangan hitam itu hanya muncul di malam hari, dan dia berada di tanah asal pada malam hari. Bayangan hitam itu pasti tidak dapat menemukannya, jadi itu menyerang orang-orang di sekitarnya. Lu Yuan langsung teringat Li Qinghe. Jika begitu, apakah bayangan hitam itu akan berurusan dengan saudari Qinghe ketika saatnya tiba? Setelah insiden mutasi, hampir semua orang menjauhkan diri dari Lu Yuan. Satu-satunya orang yang benar-benar peduli padanya adalah Li Qinghe. Lu Yuan selalu memperlakukan Li Qinghe sebagai kakak perempuan yang peduli padanya. Meskipun itu adalah masalah pendahulunya, setelah menerima kenangan itu, Lu Yuan bersimpati dengan itu dan tentu saja tidak ingin sesuatu terjadi pada Li Qinghe. Tetapi setelah dipikir-pikir lagi, Li Qinghe pada dasarnya keluar di malam hari, jadi kemungkinan sesuatu terjadi rendah. Dia hanya harus memberitahunya untuk tidak kembali malam ini. Saat Lu Yuan memikirkan ini, pintu kamar di luar terbuka. Ma Lingling, yang baru saja menelepon polisi, mendengar suara pintu terbuka tiba-tiba. Dia menggigil dan meraih pakaian Lu Yuan. Lu Yuan melirik Ma Lingling. "Nona Ma, lepaskan aku. Aku akan keluar dan melihat-lihat." Ma Lingling mengangguk dan dengan hati-hati melepaskan pakaian Lu Yuan. Lu Yuan berjalan keluar dari kamar dan menuju ruang tamu. Dia melihat Li Qinghe dengan sebatang rokok di mulutnya dan menutup pintu dengan kakinya. Dia memegang sekantong roti dan 2 kantong susu kedelai di tangannya. Ketika dia melihat Lu Yuan, dia tersenyum dan berkata, "Adik kecil Yuan, aku tahu kamu pasti belum meninggalkan rumah. Apakah kamu sibuk berkultivasi dan tidak pergi ke kelas? Aku membeli roti daging kesukaanmu." Sambil berbicara, dia mengangkat roti di tangannya. Lu Yuan melihat roti di tangan Li Qinghe dan merasakan hatinya hangat. Dia tersenyum dan berkata, "Kakak Qinghe, aku kaya sekarang. Aku akan membayar makananmu di masa depan." "Apa maksudmu? Sayapmu sudah mengeras, kan? Aku masih punya cukup uang untuk mentraktirmu roti." Li Qinghe mengambil rokok di mulutnya dengan jari-jarinya, mengembuskan asap rokok, dan melotot ke arah Lu Yuan. Lu Yuan tersenyum tak berdaya dan hendak mengatakan sesuatu ketika Li Qinghe tiba-tiba mengangkat alisnya karena terkejut. "Itu tidak benar. Adik Yuan, mengapa kamu keluar dari kamar pasangan muda itu?" Lu Yuan melihat ke arah pintu yang terbuka dan berkata, "Tuan Feng sudah meninggal. Saya mendengar gerakan Nona Ma tadi, jadi saya pergi untuk melihatnya." Mata Li Qinghe berkedip, dan dia menunjukkan ekspresi ketakutan. "Tuan Feng sudah meninggal. Apa yang terjadi?" Lu Yuan berkata,
apakah kamu masih ingat bayangan hitam yang kuceritakan terakhir kali? Nona Ma mengatakan bahwa dia melihat bayangan hitam membunuh Tuan Feng. Pupil mata Li Qinghe sedikit mengerut, dan ekspresinya menjadi semakin gugup. Maksudmu bayangan hitam itu benar-benar nyata. Apakah benar-benar ada hantu? Lu Yuan terdiam. Kakak Qinghe, jadi kamu pikir aku berbohong padamu? Dia bertanya sambil menyeringai. Sekarang, sepertinya itu kemungkinan besar adalah jenis mutasi khusus. Di sini cukup berbahaya saat ini, jadi kamu harus berhati-hati di malam hari. Benda itu sepertinya hanya muncul di malam hari. Mendengar kata-kata Lu Yuan, Li Qinghe mengangguk berulang kali. Dia melirik ke arah pintu dan bertanya, apakah saudari Ma ada di dalam? Aku akan masuk dan menghiburnya. Lu Yuan mengangguk. Ia dan Li Qinghe kembali ke kamar pasangan muda itu untuk menemani Ma Lingling sambil menunggu polisi datang. Efisiensi polisi di daerah kumuh sangat rendah. Meskipun ada pembunuhan, mereka butuh lebih dari 2 jam untuk sampai di sini. 2 petugas polisi kekaisaran berseragam merah dengan daun maple putih memeriksa tubuh Feng Wei dan secara rutin menanyakan situasinya sebelum pergi. Mengenai penyebab kasus tersebut, mereka mengatakan bahwa mereka perlu menyelidiki lebih lanjut. Lu Yuan sama sekali tidak terkejut dengan hal ini. Geng-geng di daerah ini merajalela, dan mereka bahkan mungkin memiliki hubungan dengan para petinggi yang berkuasa. Polisi selalu menutup mata terhadap geng-geng itu dan tidak berani ikut campur. Tidak peduli apapun jenis kasus pembunuhannya, itu mungkin terkait dengan geng tersebut. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh 2 petugas polisi adalah membuat catatan dan mendaftar. Ma Lingling masih sedih. Li Qinghe menemaninya sementara Lu Yuan meninggalkan ruangan. Ia kembali ke kamarnya dan mengeluarkan ponselnya. Ia ingin bertanya kepada Peter apakah ada berita tentang bayangan hitam itu. Ada banyak catatan obrolan di telepon, yang sebagian besar ada di grup kelas dan grup Future Wargot. Seseorang bahkan menghubunginya di obrolan grup Future Wargots. Dia membukanya untuk melihatnya. Ada seseorang yang bertanya bagaimana kultivasinya berjalan dan apakah dia keluar dari tanah asal dalam keadaan hidup kemarin. Lu Yuan sedikit takut menakuti Zhuo Ming dan yang lainnya, jadi dia tidak memberitahu mereka bahwa penyempurnaannya telah mencapai 20%. Selain itu, ada juga hal-hal seperti apa yang telah mereka peroleh di tanah asal, seperti beberapa pertukaran dalam pengembangan keterampilan fisik. Lu Yuan tidak berminat untuk membalas mereka. Selain mengobrol, ada juga banyak permintaan pertemanan. Faktanya, sejak Lu Yuan terbangun, dia tidak pernah berhenti menerima permintaan pertemanan. Lu Yuan awalnya tampan, tetapi karena keluarganya yang miskin dan insiden mutasi yang pernah dialaminya sebelumnya, tidak ada yang berani mendekatinya. Namun, sekarang setelah Lu Yuan terbangun sebagai pejuang genetik, ada banyak orang yang ingin mengenalnya. Tentu saja, mereka semua adalah perempuan. Lu Yuan bahkan tidak melihat permintaan tersebut dan menghapus semuanya. Dia membuka kotak obrolan Peter dan mengirim pesan. Ada berita tentang bayangan hitam. Setelah beberapa menit, pesan Peter datang. Petik 2, Tuan Lu, maaf, tetapi tidak ada informasi baru. Saya khawatir akan sulit untuk mendapatkan informasi baru dalam beberapa hari ke depan. Apa yang terjadi? Lu Yuan mengerutkan kening. Begini, geng anjing liar tidak bermoral. Kemarin, mereka membunuh anggota geng kita dan mengambil alih wilayah kita. Bos kita telah memutuskan untuk bertarung dengan para bajingan itu. Itu sebabnya aku tidak punya energi untuk menyelidiki sosok hitam itu. Geng anjing liar, Lu Yuan mengangkat alisnya sedikit. Bahkan jika dia tidak tahu banyak tentang geng-geng di daerah kumuh, dia kadang-kadang mendengar tentang geng anjing liar. Bagaimanapun, geng anjing liar adalah geng paling arogan di seluruh daerah kumuh. Mereka akan melakukan hampir semua hal buruk yang dapat dipikirkan. Selama dia bisa mendapatkan uang. Gaya mereka melakukan sesuatu seperti anjing liar di daerah kumuh yang merampas makanan dengan segala cara. Tidak hanya itu, geng anjing liar juga merupakan geng terbesar di daerah kumuh, dengan kekuatan besar. Pesan Peter datang lagi. Geng anjing liar semakin buas. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah berkembang pesat dan tidak lagi menempatkan geng lain di mata mereka. Beberapa waktu lalu, mereka menyerbu wilayah geng ular berbisa. Pada akhirnya, geng ular berbisa hanya bisa menelan amarah mereka karena kekuatan mereka. Tapi kami, geng tikus hitam, tidak seperti para banci tak bernyali dari geng ular berbisa itu. Lu Yuan tidak tertarik dengan sekte itu.
Dia hanya sedikit tidak berdaya. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi saat ini. Kalau begitu, Anda harus menyelidiki bayangan hitam itu sesegera mungkin. Jangan khawatir, Tuan Lu. Selama kami memberi pelajaran pada geng anjing liar, kami akan terus menyelidiki. Lu Yuan menarik napas dalam-dalam dan hanya bisa menerima ini. Jika geng itu ingin bertarung, dia tidak bisa menghentikan mereka, jadi dia terus menyelidiki. Keluar dari obrolan, Lu Yuan berpikir sejenak dan menyadari bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa sekarang. Dia hanya bisa bekerja keras pada kultivasinya dan terus menjadi lebih kuat sehingga bayangan hitam itu tidak akan mengganggunya. Ayo jual bahan-bahannya dulu dan dapatkan uang. Lalu, kita akan membeli beberapa ramuan. Lu Yuan keluar dan datang ke lingkaran bisnis 9 danau. Tidak jauh dari toko material Mad Wolf, Lu Yuan melihat mobil melayang hitam terparkir dengan tenang. Ada pola kepala anjing yang ganas di pintu mobil melayang itu. Lu Yuan melihat dan datang ke pintu masuk toko material Mad Wolf. Tepat saat dia hendak mendorong pintu terbuka, dia mendengar suara percakapan datang dari dalam. Tuan muda, bos ingin Anda kembali. Enyahlah, aku tidak akan kembali. Aku tidak akan pernah kembali ke sisi orang berdarah dingin itu. Tapi tuan muda, jika Anda tidak kembali, kami akan dihukum. Itu urusanmu, bukan urusanku. Apakah Anda tidak punya cukup darah di tangan Anda? Enyahlah, keluar, jangan paksa aku melakukannya. Wuf wuf wuf. Kemudian, Lu Yuan melihat pintu toko terbuka dan dua orang berjas hitam dan berkacamata hitam keluar dalam keadaan menyedihkan. Wajah mereka sedikit pucat. Mereka melirik Lu Yuan, lalu menundukkan kepala dan pergi dengan tergesa-gesa. Lu Yuan menoleh dan melihat mereka memasuki mobil melayang. Mobil melayang itu naik ke udara dan pergi. Lu Yuan mendorong pintu terbuka dan berjalan ke dalam toko. Bos, yang sedang bermain dengan teleponnya dengan kepala menunduk, berteriak dengan dingin. Bukankah aku menyuruhmu tersesat? Kamu masih berani kembali? Apa? Lu Yuan mengangkat alisnya. Bos, kamu ingin aku tersesat? Tubuh bos itu menegang. Dia menatap Lu Yuan, lalu segera menunjukkan senyum cerah. Iya, jadi itu kamu. Aku berbicara tentang anjing-anjing itu. Mereka seharusnya sudah pergi. Bos itu melirik keluar pintu. Lu Yuan tersenyum. Mereka pergi. Aku melihat mereka masuk ke dalam mobil. Bos itu menatap Lu Yuan dan tersenyum. Lu Yuan mengamati bos itu, yang memiliki rambut ikal coklat dan tampak sangat kurus. Dia tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka bos itu adalah seseorang dengan status tinggi. Kedua pria berpakaian hitam itu tidak tampak seperti orang biasa. Mereka benar-benar memanggilmu tuan muda. Status. Bos itu menggelengkan kepalanya dan tidak melanjutkan pembicaraan. Ngomong-ngomong, saudara, apakah kamu menjual material lagi? Tanyanya. Lu Yuan mengangguk dan membuang setumpuk material. Bos itu melihat ini dan bersiul. Wow, sebanyak ini lagi. Saudaraku, kamu terlalu kuat. Tanah asal adalah atemmu, kan? Lu Yuan tersenyum tetapi tidak menjawab. Agar adil, tanah asal sekarang menjadi ATM baginya. Tentu saja, ini juga membutuhkan kekuatan. Beri aku harga. Baiklah, aku akan memeriksa dulu. Jantung golem kecil itu 300, penyengat kalajengking 400, capit raksasa 250, dan sutra laba-laba bawah tanah 600. Totalnya 213.000, bagaimana menurutmu? Ya, Lu Yuan mengangguk. Tentu, bos Mad Wolf sedikit menipu. Lu Yuan telah menghitung harganya sebelum dia datang, dan harganya sekitar ini. Bos itu mengukur Lu Yuan dan penuh dengan kejutan. Kakak, kamu terlalu kuat. Kamu bahkan bisa membunuh laba-laba kripta begitu cepat. Kecepatan peningkatanmu terlalu cepat, bukan? Mungkinkah kamu seorang jenius dari suatu keluarga? Lu Yuan tersenyum. Aku hanya orang biasa. Ngomong-ngomong, apakah kamu menerima persenjataan Geno? Senjata Geno, tentu saja, mereka mau. Apakah kamu memiliki senjata Geno? Mata bos itu berbinar. Baiklah, lihat harganya. Lu Yuan mengeluarkan 3 set baju besi kulit dan sepasang belati. Bos melihatnya dan berkata, baju besi kulit ini dari tikus makam. Aku akan memberimu 45.000 untuk 1 set dan 90.000 untuk 2 set. Juga, baju besi kulit ini dari kalajengking hitam, jadi harganya sedikit lebih mahal, 60.000 untuk 1 set. Sedangkan untuk belati, harganya sedikit lebih mahal daripada baju besi pertempuran.
Aku akan memberimu 80.000 untuk sepasang, jadi totalnya 230.000. Bagaimana menurutmu? Lu Yuan mengangguk. Baiklah, ini harganya. Baiklah, totalnya 443.000 yuan. Aku sudah mentransfernya kepadamu. Bos mengoperasikan teleponnya dan menyeringai pada Lu Yuan. Lu Yuan diam-diam senang. Dia hanya mendapatkan 130.000 terakhir kali, dan kali ini, dia telah mendapatkan lebih dari 3 kali lipat dari apa yang dia dapatkan 3 kali. Dan ini setelah dia menjual banyak material di tanah asal. Terlalu mudah untuk mendapatkan uang. Dengan uang ini, dia bisa membeli lebih banyak ramuan. Seharusnya masih ada yang tersisa. Kalau begitu aku pergi dulu. Hei, tunggu sebentar, saudara. Kamu sudah datang ke tempatku beberapa kali. Aku masih belum tahu namamu. Bagaimana kalau kita saling menambahkan sebagai teman? Kata bos sambil tersenyum. Mendengar ini, Lu Yuan berpikir sejenak dan berkata, aku Lu Yuan. Namaku Sue Wang, Wolf, Wolf, Wolf. Sue Wang 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 Wang. Wajah Lu Yuan menjadi gelap. Mulut Sue Wang berkedut. Sue Wang, haha, itu kebiasaan lama. Kamu tahu apa yang ku maksud? Aku mengerti. Lu Yuan mengangguk setelah keduanya saling menambahkan sebagai teman. Lu Yuan berpamitan dan pergi. Seperti biasa, Lu Yuan pergi ke mall untuk mengisi kembali kebutuhan untuk perjalanan berikutnya ke tanah asal sebelum kembali ke rumah sewaannya. Pintu kamar Malingling terbuka, dan terdengar suara barang-barang di dalam dibalik. Lu Yuan mengangkat alisnya dan berjalan mendekat. Saat dia masuk, Lu Yuan melihat Malingling dan Li Qinghe berkemas. Ada apa? Lu Yuan tertegun. Li Qinghe melirik Lu Yuan dan berkata sambil tersenyum, adik Yuan sudah kembali. Kakak Ma berencana untuk meninggalkan tempat ini. Lu Yuan menatap Malingling. Mata Malingling merah dan bengkak. Dia tersenyum pada Lu Yuan dengan kepahitan yang tak terkatakan. Wen sudah pergi. Tidak ada gunanya bagiku untuk tinggal di sini sendirian. Aku akan melihat kampung halaman Wen terlebih dahulu. Lu Yuan tidak banyak bicara. Dia mengangguk. Kalau begitu, aku berharap yang terbaik untukmu. Malingling tersenyum dan meletakkan foto kelompok itu di atas meja di sudut koper. Dia juga dengan hati-hati menyimpan mawar plastik yang catnya sudah dihapus. Aku akan membantu. Lu Yuan melangkah maju dan tersenyum. Aku juga akan membantu. Malingling tidak punya banyak barang, jadi dia dengan cepat mengemasnya ke dalam beberapa kotak. Setelah itu, Lu Yuan turun ke bawah sambil membawa beberapa kotak dan mereka bertiga datang ke pintu masuk komunitas. Malingling memanggil mobil melayang dan berbalik untuk melihat Lu Yuan dan Li Qinghe. Dia tersenyum. Aku pergi. Aku harap kalian berdua akan memiliki kehidupan yang lancar di masa depan dan meninggalkan neraka ini sesegera mungkin. Lu Yuan dan Li Qinghe juga mengangguk. Saat dia melihat mobil melayang itu pergi, Li Qinghe menghela nafas pelan dan mengisap rokoknya. Fiuh, aku selalu tahu bahwa nyawa orang-orang di daerah kumuh tidak berharga. Aku tidak menyangka akan melihat seseorang di sampingku mati. Lu Yuan mengangguk, lalu tersenyum. Saudari Qinghe, aku telah mendapatkan lebih dari 400.000 kali ini. Itu cukup bagi kita untuk pindah. Ketika Li Qinghe mendengar kata-kata Lu Yuan, sedikit keterkejutan melintas di matanya. Lebih dari 400.000, berapa banyak bahan itu? Bukankah adik kecil Yuan baru saja bangun belum lama ini? Kamu benar-benar bisa mengeluarkan begitu banyak bahan. Kamu sudah sekuat ini, sepertinya aku meremehkanmu. Pikiran Li Qinghe berputar. Dia menatap Lu Yuan dengan tak percaya dan berkata, 400.000, sebanyak itu. Aku tidak tahu prajurit genetik bisa mendapatkan begitu banyak uang. Lu Yuan tersenyum. Aku cukup kuat, jadi lebih mudah bagiku untuk mendapatkan uang. Selain itu, aku cukup beruntung kali ini. Aku mendapatkan sesuatu yang berharga. Li Qinghe mengangguk dan berkata sambil tersenyum, aku juga tidak tahu banyak tentang pejuang genetik. Namun, adik kecil Yuan, kau telah menjadi sukses sekarang. Kau bisa mendapatkan begitu banyak uang. Tidak heran kau berani mengatakan padaku bahwa kau akan membayar makananmu. Jangan bicarakan ini untuk saat ini, kata Lu Yuan sambil tersenyum. Ayo tinggalkan daerah kumuh. Li Qinghe terdiam sejenak, lalu mendesah. Adik kecil Yuan, aku belum selesai dengan urusanku. Kenapa kau tidak pergi dulu? Lu Yuan mengerutkan kening, bagaimana mungkin? Jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, katakan padaku. Aku mungkin bisa membantumu. Ada juga bayangan aneh itu.
Daerah kumuh itu berbahaya, dan aku khawatir padamu. Li Qinghe menilai Lu Yuan dan memperlihatkan setengah senyum. Ada apa? Lu Yuan sedikit malu. Ada apa? Kau tahu apa itu? Adik kecil Yuan, kau tidak bisa membantuku. Petik 2. Ketika Lu Yuan melihat ekspresi Li Qinghe, sudut mulutnya berkedut, tetapi dia tidak berani bertanya lebih jauh. Kalau begitu, aku akan menunggumu selesai, katanya. Li Qinghe mengembuskan asap rokok dan tatapannya melembut. Dia tersenyum dan berkata, kau benar-benar ingin membawaku keluar dari sini. Tentu saja, adikku adalah satu-satunya yang peduli padaku sekarang. Jika bukan karenamu, aku mungkin tidak akan bisa bertahan hidup di daerah kumuh. Tentu saja, aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian. Baiklah, aku akan menyelesaikannya sesegera mungkin. Aku belum tidur sejak aku kembali. Aku sangat lelah. Kembali ke kamarnya, Lu Yuan membuka jaringan pertempuran lagi. Kali ini, dia kaya dan memiliki kepercayaan diri untuk melihat ramuan lainnya. Ramuan penyembuh yang telah dibelinya sebelumnya telah digunakan dalam pertempuran. Hanya ada satu botol berkualitas baik yang tersisa. Lu Yuan membeli sebotol lagi berkualitas baik. Pada saat yang sama, dia juga membeli ramuan kecepatan berkualitas tinggi. Dia juga membeli 2 botol ramuan pertahanan berkualitas tinggi. Tidak hanya itu, Lu Yuan juga membeli 2 botol ramuan peningkat kekuatan berkualitas tinggi. Ramuan penyembuh seharga 30.000, ramuan kecepatan seharga 50.000, dan 2 ramuan pertahanan seharga 70.000. Harga ramuan kekuatan sama dengan ramuan pertahanan, yaitu 70.000 untuk 2 botol. Jika ditotal, totalnya menjadi 220.000 yuan. Selain itu, Lu Yuan juga membeli beberapa barang olahan lain yang bisa digunakan di tanah asal. Mungkin dia bisa menggunakannya di lain waktu. Dia menghabiskan 150.000 yuan lagi. Totalnya, Lu Yuan telah menghabiskan 370.000. Uang di sakunya menyusut lagi, hanya menyisakan 70.000. Namun, Lu Yuan masih sangat puas. Berpikir kembali ke beberapa hari yang lalu, biaya hidup bulanannya hanya beberapa ratus yuan, dan dia bahkan harus bergantung pada saudari Qinghe untuk menyediakan makanannya. Beberapa hari yang lalu, dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan dapat menghabiskan ratusan ribu yuan dengan mudah. Di pasar kecil istana bawah tanah Suncliff di tanah asal, Lu Yuan berjalan keluar dari pintu masuk istana bawah tanah. Begitu dia keluar, seseorang di pasar menyambut Lu Yuan dengan senyuman. Lu Yuan, kamu keluar lagi. Kakak Lu, apa yang kamu dapatkan kali ini? Aku juga sangat iri melihatmu mengeluarkan begitu banyak bahan binatang buas setiap saat. Sayang sekali aku tidak memiliki pertahanan sekuat milikmu. Ada manusia, elf, orang kucing, dan orang berkepala anjing di antara mereka. Lu Yuan tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban. Dia datang ke kios Li Luo. Mata Li Luo berbinar ketika dia melihat Lu Yuan, dan dia mengungkapkan senyum cerah. Tuan Lu, kamu di sini lagi. Baiklah, beri aku harga. Lu Yuan menuangkan bahan-bahan di ruang rune pertempuran dan menumpuknya menjadi gunung kecil. Kulit ular belang hitam dan kantung racunnya. Tuan Lu, Anda sudah bisa membunuh ular belang hitam itu. Ular belang hitam itu sudah menjadi binatang buas yang dekat dengan lingkaran dalam istana bawah tanah, kan? Ketika Li Luo melihat materi Lu Yuan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya dan berseru. Lu Yuan tersenyum. Keberuntunganku tidak buruk, aku bertemu beberapa ular belang hitam yang sendirian. Ular belang hitam biasanya hidup berkelompok. Kekuatan mereka sendiri berada pada 50% hingga 80% dari tempering normal. Mereka sangat kuat. Jika mereka diserang oleh ular, itu tidak akan lebih aman daripada jatuh ke sarang semut. Oleh karena itu, jumlah pejuang genetik yang mampu membunuh ular belang hitam sangat sedikit. Lu Yuan hanya mampu membunuh ular belang hitam ketika dia bertemu dengan ular yang sendirian. Dalam beberapa hari terakhir, Lu Yuan telah memasuki tanah asal beberapa kali. Dengan kemampuan bertahannya yang kuat, dia mampu mengamuk di istana bawah tanah dan mendapatkan banyak kristal dan materi spiritual setiap saat. Sedangkan untuk tempering gennya, sudah mencapai 39%. Ini sudah melampaui Zhuo Ming dan Wen Ni. Sampai sekarang, bahkan belum sebulan sejak dia terbangun. Orang bisa membayangkan seberapa cepat kemajuannya. Karena peningkatan kekuatannya yang terus-menerus dan ramuan berkualitas tinggi yang dimilikinya, Lu Yuan bisa menjelajahi istana bawah tanah dengan lebih bebas. Setiap hari,
dia masuk semakin dalam ke istana bawah tanah, dan binatang buas yang dia bunuh menjadi semakin kuat. Jumlah binatang buas yang dia buru setiap hari juga meningkat. Suatu hari, dia akan meninggalkan istana bawah tanah dan pergi ke tempat Li Luo untuk menjual material. Semakin sering dia pergi ke sana, Lu Yuan perlahan-lahan menjadi akrab dengan para pejuang genetik di pasar kecil itu. Para pejuang genetik yang sering nongkrong di pasar itu semua tahu bahwa ada seorang pejuang genetik manusia yang sangat muda yang dapat memburu dan membunuh sejumlah besar binatang buas setiap hari dan membawa kembali sejumlah besar material. Selain itu, Lu Yuan akan bertemu dengan para pejuang genetik dari waktu ke waktu di istana bawah tanah. Para pejuang genetik itu juga telah melihat kekuatan Lu Yuan yang dahsyat. Ketika mereka mengobrol di pasar, berita itu pun menyebar dengan sendirinya. Dalam sekejap, Lu Yuan memperoleh reputasi tertentu di pasar ini. Karena Lu Yuan menggunakan tubuh besi hitam, kulitnya berubah menjadi besi hitam, dan dia adalah seorang penjaga. Dia bahkan diberi gelar, Ksatria Hitam. Orang harus tahu bahwa hanya para pejuang genetik dengan kekuatan yang layak yang akan dikenali di lingkaran kecil itu dan diberi gelar. Ini adalah simbol kekuatan. Lingkaran di pasar kecil ini jelas menganggap Lu Yuan sebagai ahli yang kuat. Jika Anda ingin membunuh ular belang hitam, itu tidak sesederhana keberuntungan. Anda tidak dapat melakukannya tanpa kekuatan. Totalnya 3021 kristal. Semuanya ada di sini. Tuan Lu, tolong hitung. Li Luo mengeluarkan kristal roh. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah memperoleh lebih dari 30.000 kristal roh. Namun, sebagian besar kristal roh telah diinvestasikan ke dalam kubus evolusi. Setelah evolusi ini, dia masih perlu menggunakannya lain kali, jadi dia mungkin juga mengisi ulangnya terlebih dahulu. Dia meninggalkan sekitar 10.000 kristal spiritual untuk kultivasi dan penyerapan kekuatan spiritual. Lu Yuan mengambil kristal roh dan meletakkannya di ruang rune pertempuran. Tidak perlu, kita telah bekerja sama berkali-kali. Aku percaya padamu. Setelah mendengar kata-kata Lu Yuan, Li Luo segera menunjukkan senyuman. Siapapun akan senang diakui, terutama oleh orang yang kuat. Oh benar, Tuan Lu, saya punya beberapa berita yang mungkin menarik bagi Anda. Apa beritanya? Lu Yuan mengangkat alisnya dan menatap Li Luo dengan rasa ingin tahu. Begini, seseorang menemukan reruntuhan di lingkaran dalam utara area istana bawah tanah ini, dan banyak orang berencana untuk pergi ke sana untuk melihatnya. Reruntuhan, pupil mata Lu Yuan mengecil dan dia tampak terkejut. Di tanah asal, tempat dengan harta karun terbanyak bukanlah peti harta karun yang muncul secara acak. Sebaliknya, itu ada di reruntuhan yang muncul entah dari mana. Tidak seorang pun tahu bagaimana reruntuhan tanah asal muncul. Tidak seperti peti harta karun, reruntuhan itu tampaknya berisi barang-barang peninggalan peradaban lain. Ada berbagai macam bahaya di dalamnya, tetapi ada juga pengetahuan dan harta karun yang ditinggalkan oleh peradaban itu. Penemuan setiap relik akan menyebabkan prajurit genetik menjadi gila karenanya. Dia tidak menyangka akan menemukan reruntuhan lain di istana bawah tanah Suncliff. Jantung Lu Yuan berdetak lebih cepat. Dia memutuskan untuk pergi dan melihatnya, area utara lingkaran dalam. Lu Yuan membenarkan, ya, kudengar itu dekat sarang semut. Aku tidak yakin di mana tepatnya. Aku mendengarnya dari seseorang saat aku mendirikan kiosku. Kata Li Luo. Lu Yuan mengangguk. Begitu, terima kasih sudah memberitahuku ini. Hahaha, Tuan Lu, Anda terlalu baik. Anda klien besar saya saat ini, jika Anda mendapatkan harta karun dari reruntuhan itu, akan lebih baik jika Anda bisa menjualnya kepada saya. Lu Yuan tersenyum, jika ada keuntungan, saya akan mempertimbangkannya. Lalu saya akan pergi dan melihatnya. Lu Yuan mengucapkan selamat, tinggal kepada Li Luo dan hendak pergi ketika dia mendengar seseorang memanggilnya dari belakang. Bos besar Lu Yuan, Kakak Yuan. Lu Yuan berbalik dengan bingung dan melihat Zuo Ming berlari ke arahnya. Di belakang Zuo Ming ada prajurit pelindung dan beberapa rekan setim yang pernah ditemui Lu Yuan terakhir kali. Namun, dibandingkan dengan terakhir kali, ada dua orang lagi di tim mereka kali ini. Kakak Yuan, Anda juga di sini. Sungguh kebetulan, Zuo Ming tertawa. Kebetulan sekali. Apakah kamu baru saja masuk? Kita sudah di sini selama 2 hari. Kita baru saja keluar untuk mengisi kembali perbekalan kita, dan kita akan masuk lagi. Ksatria Hitam Lu Yuan, kita bertemu lagi. Pada saat ini,
Prajurit pelindung juga berjalan bersama rekan satu timnya dan mengulurkan tangannya kepada Lu Yuan. Aku tidak punya waktu untuk memperkenalkan diri terakhir kali. Namaku Grim, dan seperti yang kamu lihat, aku adalah seorang prajurit pelindung. Lu Yuan mengulurkan tangan dan berjabat tangan dengan Grim. Namaku Lu Yuan. Hahaha, kamu tidak perlu memperkenalkan diri. Aku sudah mendengar banyak rumor tentangmu di pasar akhir-akhir ini. Grim tertawa dan menatap Lu Yuan dengan heran. Terakhir kali kita bertemu, aku sudah merasakan bahwa kekuatanmu luar biasa. Aku tidak menyangka kamu akan membuat nama untuk dirimu sendiri begitu cepat. Aku telah berada di istana bawah tanah Suncliff selama beberapa tahun, tetapi aku belum membuat nama untuk diriku sendiri. Rekan satu tim Grim juga menatap Lu Yuan dengan rasa ingin tahu. Selama periode waktu di pasar ini, salah satu topik pembicaraan adalah ksatria hitam ini. Lagi pula, jarang melihat seorang pejuang genetik yang dapat membunuh ratusan binatang buas setiap hari. Dia tidak berharap melihatnya di sini. Mendengar kata-kata Grim, Zuoming juga memikirkan sesuatu dan menatap Lu Yuan. Kakak Yuan, bukankah kamu sedikit terlalu kuat? Saya mendengar dari orang-orang di pasar bahwa kamu dapat membawa kembali beberapa ratus bahan setiap hari. Kalau begitu, bukankah kamu harus membunuh ratusan binatang buas setiap hari? Bukankah kamu terlalu tidak masuk akal? Kakak siang-siang mengatakan bahwa kamu seorang jenius, tetapi dia sama sekali tidak menyangka kamu menjadi begitu kuat secepat itu. Lu Yuan tertawa. Aku punya keuntungan menjadi seorang penjaga. Lagi pula, aku punya pertahanan yang kuat. Tidak mudah bagiku menghadapi bahaya. Aku juga seorang penjaga, kata Grim sambil tersenyum pahit. Kenapa aku merasa kita bukan prajurit dari kelas yang sama? Semua rekan satu timnya tertawa. Kapten, jika kau bisa seperti ksatria hitam, maka kau akan punya namamu sendiri. Kapten, kau harus bekerja keras dan melakukan yang terbaik. Cobalah untuk mendapatkan gelar seperti ksatria putih atau ksatria abu-abu. Hubungan antara anggota tim prajurit genetik ini jelas cukup baik. Beberapa rekan satu timnya tertawa dan menggoda Grim. Ngomong-ngomong, Lu Yuan, aku punya berita di sini. Apa kau ingin mendengarnya? Grim menatap Lu Yuan dengan ekspresi serius. Berita apa? Lu Yuan mengangkat alisnya. Berita apa? Kami menemukan reruntuhan kecil di daerah ini. Ada banyak orang yang berencana untuk pergi ke sana dan melihatnya. Kami juga berencana untuk pergi ke sana. Apa kau ingin pergi? Maksudmu reruntuhan itu? Saya baru saja menerima berita dan baru saja akan pergi melihatnya. Bagus, kenapa kita tidak pergi bersama? Grim tersenyum. Zuoming menatap Lu Yuan dan berkata, benar, Saudara Yuan, apakah kamu ingin pergi bersama? Ada lebih banyak orang yang harus diurus. Lu Yuan berpikir sejenak, lalu mengangguk. Bagus, jumlah binatang buas di lingkaran dalam istana bawah tanah lebih banyak daripada yang ada di lingkaran luar, dan mereka lebih kuat. Bahkan Lu Yuan harus berhati-hati. Jika ada seseorang bersamanya, dia akan dapat meringankan sebagian tekanan. Dibandingkan dengan orang-orang yang tidak dikenalnya, Zuoming dan Grim pernah bekerja sama sekali. Kekuatan Grim tidak buruk. Dengan adanya Dark Knight di sekitar, perjalanan akan jauh lebih lancar, kata Grim sambil tersenyum. Kalau begitu, ayo pergi. Kelompok itu memasuki istana bawah tanah lagi dan bergerak menuju lingkaran dalam. Tidak lama setelah Lu Yuan dan kelompoknya memasuki istana bawah tanah, sekelompok orang mendekati pasar. Pemimpinnya adalah manusia berkepala anjing betina dengan rambut putih lembut dan baju besi kulit hitam. Tidak lain adalah Bersafim, yang telah melarikan diri terakhir kali. Di belakangnya, ada lebih dari 10 pejuang genetik berkepala anjing. Pada saat itu, ekspresi Bersafim tidak bagus, dan dia berkata dengan dingin. Sekelompok sampah, aku menyuruhmu untuk mencari manusia itu, tetapi kamu telah mencarinya begitu lama tanpa berita. Di sebelah Bersafim adalah seorang pria berkepala anjing berbulu hitam. Dengan senyum pahit di wajahnya, dia berkata, Nona ketiga, wilayah hutan batu abu-abu terlalu besar dan medannya rumit. Terlalu sulit untuk menemukan manusia. Kami telah mencoba yang terbaik untuk menemukannya. Jangan mencoba mencari alasan untuk ketidakmampuanmu. Teriak Bersafimi. Wajah pria berkepala anjing berbulu hitam itu menegang, dan dia menunjukkan ekspresi tak berdaya. Ya, Nona ketiga, itu salahku. Tapi kali ini, kita telah menemukan reruntuhannya. Jika kamu bisa mendapatkan sesuatu,
kita bisa melupakan masalah manusia. Pria berkepala anjing berbulu hitam itu tersenyum. Nona ketiga, jangan khawatir. Kali ini, bukan hanya Master Konsorsium kita yang dimobilisasi, aku juga mengundang Bloodblade, Sally dan Madman Likan. Bahkan jika pasukan lain menerima berita dan bergegas, aku khawatir mereka tidak akan siap seperti kita. Kali ini, kita pasti akan mendapatkan panen yang luar biasa. Bersafimi menunjukkan senyuman. Aku harap kamu tidak akan mengecewakanku kali ini. Jika aku mendapatkan panen yang baik dari sisa-sisa kali ini, aku akan dapat lebih banyak bicara dalam masalah ayahku. Aku tidak akan menjadi bahan tertawaan bagi kakak laki-laki dan kakak perempuan kedua. Nona ketiga, harap tenang. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu kali ini. Sekelompok orang memasuki istana bawah tanah sambil berbicara. Di kedalaman istana bawah tanah, Lu Yuan dan yang lainnya maju di lorong. Dengan perisai besar di tangan, Grim berjalan di depan, diikuti oleh Zhuo Ming dan yang lainnya, dan Lu Yuan di belakang. Pada saat ini, Grim, yang berjalan di depan, tiba-tiba berhenti di jalurnya, dan ekspresinya berubah. Apa? Dia melihat ke bawah ke kakinya dan menemukan bahwa mereka terjerat oleh sutra laba-laba putih. Ada situasi. Begitu dia berbicara, dua laba-laba hitam besar sekitar 1,8 meter tingginya melompat turun dari atas lorong di depan Grim. Cakar tajam diarahkan ke kepala Grim. Grim buru-buru mengangkat perisainya untuk memblokir. Cakar tajam laba-laba itu mendarat di perisai, dan kekuatan besar itu menyebabkan Grim mundur 2 langkah. Yang lain juga bereaksi. Kapten, Zhuo Ming dan yang lainnya memegang pedang berat atau pisau panjang mereka dan melihat laba-laba bawah tanah yang besar. Perhatikan tanah dan bakar sutra laba-laba terlebih dahulu, kata Grim. Semua orang kembali sadar dan melihat ke tanah tidak jauh dari sana. Dia memperhatikan bahwa ada banyak jaring laba-laba putih di tanah dan di kedua sisi terowongan. Seorang pemuda berambut emas halus yang tidak dilihat Lu Yuan terakhir kali muncul dengan bola api di tangannya. Bola apinya melesat ke arah jaring laba-laba. Jaring laba-laba segera terbakar. Melihat sutra laba-laba terbakar, kedua laba-laba raksasa itu berteriak dan bergegas menuju pemuda berambut emas itu dengan marah. Jangan pernah memikirkannya. Grim menggeser tubuhnya dan mengangkat perisainya, mencoba menghalangi kedua laba-laba itu. Namun, saat salah satu laba-laba itu terhalang, laba-laba yang lain menerobos garis pertahanan Grim dan menerkam pemuda pirang itu. Melihat laba-laba raksasa itu menerkam mereka, ekspresi yang lain berubah drastis. Terutama pemuda berambut emas. Kecepatan laba-laba bawah tanah itu terlalu cepat. Gen yang telah diukirnya adalah gen transenden tipe elemen, jadi tidak ada peningkatan kecepatan yang istimewa. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Yang lain juga tidak sekuat itu. Mereka hanya bisa menyaksikan laba-laba kripta itu menyerang pemuda berambut emas itu dengan mata terbelalak. Pada saat ini, Lu Yuan muncul di depan pemuda berambut emas itu. Dia mengaktifkan tubuh besi hitamnya dan menebas laba-laba raksasa itu dengan pedang besar yang berat di tangannya. Dentang, cakar tajam laba-laba kripta itu beradu dengan pedang berat itu, menghasilkan suara logam yang beradu. Kemudian, laba-laba kripta itu menjerit dan tubuhnya yang besar itu mundur beberapa langkah. Retakan kecil muncul pada cakar tajam yang bertabrakan dengan pedang cakar kumbang itu. Lu Yuan tidak berekspresi. Dia melangkah maju dan memegang pedang berat itu dengan kedua tangan. Serangannya seperti air pasang, terus-menerus dan bergelombang, menebas satu demi satu. Laba-laba kripta itu menjerit dan mundur. Yang lain menyaksikan dengan mata terbelalak saat Lu Yuan menekan laba-laba kripta itu. Sangat kuat. Apakah ini kekuatan seorang ksatria hitam? Laba-laba kripta itu sangat besar, aku khawatir tingkat tempernya lebih dari 70%. Aku tidak menyangka itu akan ditekan oleh ksatria kegelapan dalam tabrakan langsung. Sementara semua orang masih kaget, Grim, yang bertarung melawan laba-laba kripta lainnya, berteriak. Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian tidak akan membantu? Orang-orang lainnya kembali sadar dan melihat ke arah Grim. Sebagai seorang prajurit pelindung, Grim hanya bisa mengangkat perisainya untuk memblokir serangan laba-laba kripta itu. Perbandingan itu membuat mereka merasa sedikit malu. Kaptennya terlihat sangat lemah. Ayo, Kapten, cepat dan bantu Kapten. Bab 46 Pintu Perunggu. Nama, gen saya dapat berkembang tanpa batas penulis, Rainy Blueskis. Plus mematikan mengatur ulang.
Tidak lama kemudian, pedang berat di tangan Lu Yuan menghancurkan karapas di kepala laba-laba makam, dan pedang itu memotong otaknya. Laba-laba makam itu menjerit melengking dan jatuh ke tanah, berkedut. Lu Yuan menghunus pedang panjangnya, mengibaskan lendir hijau di bilahnya, dan melihat ke arah Grim dan yang lainnya. Kemampuan bertahan Grim sangat kuat. Meskipun kekuatan laba-laba makam itu tidak lemah, akan tetap sulit untuk menembus pertahanan Grim. Dengan dia menangkis serangan laba-laba makam itu, yang lain hanya perlu menyerang. Meskipun Zuoming dan yang lainnya sedikit lebih lemah, laba-laba makam bukanlah binatang dengan pertahanan yang sangat kuat. Serangan mereka masih dapat meninggalkan luka di tubuhnya. Namun, meskipun mereka menyerang sebagai satu tim, mereka masih tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal pada laba-laba istana bawah tanah itu. Setelah Lu Yuan membunuh laba-labanya, Grim dan yang lainnya masih memiliki kekuatan untuk melawan laba-laba istana bawah tanah. Lu Yuan menginjak tanah dan menyerang laba-laba istana bawah tanah itu. Pada saat ini, cakar tajam laba-laba kripta sekali lagi diblokir oleh perisai raksasa Grim. Ia mendesis marah dan Lu Yuan melompat lebih dari 2 meter, muncul di kepalanya. Lu Yuan mengangkat pedang berat di atas kepalanya dan menebas dengan kejam. Ujung pedang hitam pekat mendarat di cangkang hitam, dan bekas pedang langsung muncul di cangkang. Di sekitar bekas pedang, retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Retak, wuu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 
laba-laba kripta mengeluarkan pekikan yang menusuk telinga, dan tubuhnya berputar dengan keras. Cakar tajamnya melambai ke segala arah. Lu Yuan berdiri kokoh di punggungnya dan menusukkan pedang berat itu ke bawah. Gerakan laba-laba kripta membeku, dan tubuhnya yang setinggi 1,8 meter jatuh dengan keras. Zuo Ming dan yang lainnya membelalakkan mata mereka karena terkejut. Dia terlalu kuat. Kepala laba-laba kripta jelas merupakan bagian terkuat dari tubuhnya, tetapi sang ksatria kegelapan mampu membelahnya dengan satu serangan. Seberapa kuat kekuatannya? Aku tidak percaya bahwa kelas pelindung begitu kuat. Aku sangat tertekan sebagai kelas penyerang. Semua orang menimpali. Grim melihat tubuh di tanah, menyingkirkan perisai raksasanya, dan berkata dengan senyum pahit. Lu Yuan, kau terlalu kuat. Aku merasa kami hanya akan menjadi beban jika kami mengikutimu. Lu Yuan tersenyum. Laba-laba makam ini jauh lebih kuat daripada laba-laba di area luar. Jika ada dua, itu akan cukup merepotkan bagiku. Jika kamu tidak menghalangi salah satunya, aku tidak akan bisa menghadapinya dengan mudah. Lu Yuan tidak berusaha bersikap sopan. Dia memang kuat, tetapi tidak akan mudah baginya untuk menghadapi dua laba-laba raksasa dalam waktu singkat. Apalagi karena ada jaring laba-laba dan hal-hal lain di dekatnya. Medannya menguntungkan bagi laba-laba makam, jadi agak merepotkan untuk dihadapi. Tentu saja, dengan kemampuan bertahannya, dia tidak akan terluka, tetapi kecepatan membunuhnya akan lebih lambat. Masalahnya adalah dia akan pergi ke reruntuhan sekarang. Siapa yang tahu seperti apa situasi di sana? Akan lebih baik jika dia bisa pergi ke sana lebih awal. Jika mereka terlambat dan reruntuhan ditutup, akan terlambat untuk menyesal. Hahaha. Aku merasa jauh lebih tenang sekarang setelah kamu mengatakan itu. Kemasi bahan-bahannya dan terus masuk. Grim tertawa. Kelompok itu mengeluarkan material dan terus bergerak lebih dalam ke istana bawah tanah. Semakin dalam mereka masuk ke istana bawah tanah, semakin lebar. Dan rumit lorong-lorongnya. Beberapa lorong bahkan lebih dari 200 meter lebarnya, seperti kotak kecil. Binatang buas yang ditemui Lu Yuan dan yang lainnya juga semakin kuat. Bahkan dengan kekuatan Lu Yuan, dia merasa beberapa binatang buas agak sulit dihadapi. Namun, kekuatan Lu Yuan tidak lemah. Dengan bantuan Grim, yang juga cukup kuat, dan prajurit genetik lainnya, meskipun pertempuran terkadang agak sulit, mereka tetap maju dengan mantap. Setelah bergerak maju agak jauh, Lu Yuan dan yang lainnya melewati daerah berbatu. Pada saat ini, raungan rendah terdengar dari jauh. Lu Yuan merasakan aura yang kuat dan menghentikan langkahnya. Keringat dingin keluar di dahinya saat dia melihat ke arah suara itu, memperlihatkan ekspresi bingung. Sungguh aura yang kuat. Dia telah berada di istana bawah tanah untuk waktu yang lama, tetapi ini adalah pertama kalinya dia merasakan aura yang begitu menakutkan. Jika dia berhadapan langsung, dia merasa tidak akan menang. Grim sama seperti Lu Yuan. Grim segera menempelkan jari telunjuknya ke mulutnya dan memberi isyarat kepada Zuo Ming dan yang lainnya. Zuo Ming dan yang lainnya berhenti dan melihat sekeliling dengan tenang.
Ini adalah interaksi normal bagi tim yang berpetualang di istana bawah tanah. Lu Yuan dan Green saling memandang dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Mereka berdua dengan hati-hati berbelok di sudut dan melihat keluar. Setelah berbelok, ada lorong besar yang ukurannya seperti kotak kecil. Di tepi lorong, ada binatang buas seperti anjing yang ditutupi sisik hitam dengan satu tanduk di dahinya. Tingginya sekitar 1,7 meter dan sedang menggigit bangkai ular raksasa yang panjangnya sekitar 5 meter, berwarna kuning, dan memiliki garis hitam di punggungnya. Ada juga beberapa ular raksasa yang panjangnya lebih dari 2 meter. Ketika Lu Yuan melihat ular kuning raksasa di tanah, pupil matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut, dan dia sedikit terkejut. Ular belang hitam itu sangat berbisa, dan kecepatan, kekuatan, dan konstitusinya semuanya sangat kuat. Ular belang hitam biasa panjangnya hanya 2 meter. Ular belang hitam yang panjangnya 5 meter jelas merupakan binatang buas tingkat elit. Gen tempering ular belang hitam setidaknya 50%. Bahkan Lu Yuan tidak berani memprovokasi ular belang hitam elit. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi mayat di mulut binatang buas itu. Binatang buas ini terlalu kuat. Lu Yuan mengamati binatang buas itu dan membandingkannya dengan ilustrasi yang pernah dilihatnya sebelumnya. Tidak lama kemudian, dia mengetahui jenis binatang buas itu. Serigala bertanduk bersisik hitam. Ini adalah binatang buas kuat yang tersebar di seluruh wilayah kota Sandrock. Jumlah serigala bertanduk bersisik hitam itu sedikit, tetapi kawanan mereka sangat kuat. Bahkan serigala bertanduk bersisik hitam yang paling lemah pun adalah tingkat elit, dan itu adalah jenis binatang buas tingkat elit dengan tingkat temper lebih dari 80%. Dikatakan bahwa kawanan serigala bertanduk bersisik hitam itu juga memiliki binatang buas tingkat pemimpin yang kuat. Mereka adalah salah satu predator teratas kota Sandrock. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan binatang buas seperti itu di sini. Dia menoleh untuk melihat Grim. Grim juga menoleh untuk melihatnya. Lu Yuan juga melihat ketakutan di mata Green. Keduanya saling berpandangan dan perlahan mundur. "Bos, Saudara Yuan, bagaimana?" Zuo Ming bertanya dengan hati-hati. Yang lain juga melihat ke arah mereka berdua. Lu Yuan dan Grim saling memandang. Grim mengerutkan kening dan berkata, "Tidak bagus. Ada serigala bertanduk bersisik hitam yang sedang makan di sana." "Apa? Serigala bertanduk bersisik hitam?" Zuo Ming dan yang lainnya membelalakkan mata karena terkejut. Mereka segera merendahkan suara mereka dan sedikit gugup. "Bagaimana kita bisa bertemu binatang buas setingkat ini di sini? Bahkan jika kita pergi ke sana, kita tidak akan cukup untuk mengisi celah di antara giginya." "Bos, Saudara Yuan, apa yang harus kita lakukan?" Semua orang memandang Lu Yuan dan Grim. Grim juga memandang Lu Yuan. "Lu Yuan, kaulah yang terkuat. Apa kau punya ide?" Lu Yuan mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata, "Serigala bertanduk sisik hitam itu terlalu kuat. Hanya merasakan auranya saja sudah cukup untuk membuat orang merasa takut. Kita tidak sebanding dengannya. Mari kita pikirkan cara untuk mengambil jalan memutar." Mendengar perkataan Lu Yuan, Grim dan yang lainnya mengangguk. "Kita bisa berjalan kembali sebentar. Ada percabangan di depan yang akan membawa kita ke reruntuhan." Setelah membuat keputusan, kelompok itu dengan hati-hati mundur, tidak berani mengganggu santapan serigala bertanduk sisik hitam itu. Setelah mereka berpindah ke lorong lain, mereka terus bergerak maju. Saat mereka masuk semakin dalam ke lingkaran dalam, jumlah binatang buas elit yang menurut Lu Yuan sangat berbahaya juga meningkat. Bahkan Lu Yuan tidak merasakan bahaya dari beberapa binatang buas. Dan Grimlah yang menemukannya. Pada saat ini, manfaat dari memiliki pengalaman yang kaya dalam menjelajahi istana bawah tanah tercermin. Grim telah berada di istana bawah tanah Sandrock selama beberapa tahun, dan dia memiliki banyak cara untuk menghindari binatang buas. Ini adalah pengalaman yang dia peroleh dari kematian berulang kali. Semua orang dengan hati-hati terus maju. Tidak lama kemudian, mereka melewati lorong kecil yang lebarnya kurang dari 10 meter. Begitu mereka meninggalkan terowongan, mereka melihat bangkai semut pasir kuning besar. Itu semut pasir istana bawah tanah. Dilihat dari ukurannya, itu seharusnya semut prajurit elit. "Aku tidak menyangka akan mati di sini. Ayo pergi dan lihat." Mereka datang ke bangkai semut prajurit elit dan menemukan banyak bekas pisau dan pedang di atasnya. Itu ditinggalkan oleh seorang pejuang genetik. Sepertinya itu dibunuh oleh seorang pejuang genetik. Kudengar reruntuhan itu dekat dengan sarang semut. Biasanya,
semut prajurit akan tinggal di sarang semut untuk menjaganya. Apakah kita akan segera mencapai reruntuhan itu? Kata Zhuo Ming. Semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Jangan senang dulu, tetap waspada. Jangan tertipu oleh orang lain. Grim menggeram. Zhuo Ming dan yang lainnya menggigil dan mengangguk. Mereka terus maju dan melihat lebih banyak mayat semut pasir di jalan. Kebanyakan dari mereka adalah mayat semut pekerja, dan mayat semut prajurit dapat terlihat dari waktu ke waktu. Segera, mereka tiba di sebuah alun-alun kecil. Ada banyak prajurit genetik berkumpul dalam 2 dan 3 orang di alun-alun kecil itu. Manusia, elf, manusia kucing, dan kobold. Keempat ras itu samar-samar berbeda. Ada juga sekelompok kecil tim dengan 4 ras yang bercampur menjadi satu. Di kedalaman alun-alun kecil itu, ada pintu perunggu yang tertutup rapat. Ada segala macam pola aneh yang diukir di pintu itu. Itu pintu masuk reruntuhan. Mata Lu Yuan dan yang lainnya berbinar, memperlihatkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Kedatangan Lu Yuan dan yang lainnya menarik perhatian ratusan prajurit genetik di alun-alun. Mata semua orang menyapu Zhuo Ming, Grim, dan yang lainnya. Setelah melihat tubuh besi hitam Lu Yuan, banyak dari mereka menunjukkan sedikit kewaspadaan. Di wilayah manusia, seorang pria kurus dengan rambut ungu hitam mengukur Lu Yuan dan berkata, "Orang ini adalah ksatria hitam, Lu Yuan yang telah membunuh sejumlah besar binatang buas setiap hari baru-baru ini." Di sampingnya, seorang pemuda berambut hitam mengangguk. Petik 2. Ya, itu dia. Kami telah menyiapkan berkasnya. Apakah Anda sudah menyelidikinya? Saya sudah menyelidikinya. Lu Yuan baru berada di istana bawah tanah Suncliff untuk waktu yang singkat. Itu kurang dari 2 minggu dalam kehidupan nyata. Namun, dalam waktu kurang dari 2 minggu, kekuatan binatang buas yang dia bunuh telah meningkat, yang berarti bahwa kecepatan peningkatannya sendiri sangat cepat. Dari sini, dapat dinilai bahwa kecepatannya menyerap kristal spiritual tidak lambat. Ada saksi yang melihat Lu Yuan melawan binatang buas. Keterampilan tempur genetiknya mungkin merupakan keterampilan bertahan tingkat elit. Itu sangat kuat. Secara keseluruhan, dia adalah seorang jenius yang langka. Pria berambut ungu itu menyipitkan matanya dan mengangguk. Dia tidak terlihat sangat tua, jadi dia seharusnya baru saja bangun. Pria muda itu menatap Lu Yuan dan mengangguk. Aku khawatir begitu. Aku menduga bahwa sebelum dia datang ke istana bawah tanah Suncliff, dia berpetualang di hutan batu kelabu, oasis 100 bunga, dan area lainnya. Dengan kemampuan bertahannya, binatang buas di area ini tidak akan dapat menjadi ancaman baginya. Jika kecepatan kultivasinya selalu secepat ini, maka dia seharusnya menjadi pendatang baru yang baru saja bangun tahun ini. Petik 2. Dia baru bangun tahun ini. Pria berambut ungu itu merenung sejenak, lalu berkata, "Dia memang seorang jenius yang cukup bagus. Apakah kamu sudah menghubunginya? Dari negara mana dia berasal?" Pria muda itu menggelengkan kepalanya. Petik 2. Aku baru saja mendapatkan informasi umumnya, jadi aku tidak tahu banyak tentang aspek lain darinya. Meskipun dia tampaknya tidak terlalu dekat dengan prajurit genetik lainnya, kami tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa dia adalah keturunan dari keluarga besar dan dia saat ini sedang berlatih sendirian. Itu sebabnya kami belum melakukan kontak. Petik 2. Ya, kamu melakukan hal yang benar. Mari kita amati dia terlebih dahulu. Jika dia dapat mempertahankan tingkat peningkatan ini, dia pasti akan dapat mencapai level Panglima Perang di masa depan. Dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk mencapai level yang lebih tinggi, jadi ada baiknya untuk menghubunginya. Petik 2. Bawahan ini juga berpikir begitu. Buat pengaturan sesegera mungkin. Aku khawatir ada orang-orang dari kekuatan lain yang juga mengawasinya. Petik 2. Saat pria berambut ungu itu berbicara, dia menyapu pandangannya ke beberapa kursi. Tempat-tempat itu adalah tempat berkumpulnya berbagai kekuatan. Pada saat ini, para pemimpin sedang menilai Lu Yuan dan berbicara kepada orang-orang di sekitar mereka dengan suara rendah. Ya, aku akan melakukannya sesegera mungkin. Bukan hanya orang-orang di wilayah manusia yang membicarakan Lu Yuan. Orang-orang di wilayah lain juga membicarakan Lu Yuan. Di wilayah orang-orang berkepala anjing, seorang pria berkepala anjing yang tinggi dan tegap dengan baju besi hitam pekat dan membawa kapak raksasa setinggi manusia menatap Lu Yuan dan berkata perlahan. Apakah ini jenius manusia yang memiliki reputasi baik di pasar baru-baru ini? Di sampingnya, seorang pria berkepala anjing ramping dengan baju besi kulit mengangguk. Ya,
Tuanku, kecepatan kultivasinya sangat cepat, jadi dia seharusnya baru saja bangun. Pria berkepala anjing berotot itu menatap Lu Yuan. Setelah beberapa saat, dia menyeringai dan mencibir. Cari kesempatan untuk membunuhnya sekali. Konflik antara manusia dan kita semakin dan semakin intens. Aku takut perang besar lainnya akan segera pecah. Para jenius ras manusia harus ditekan sebisa mungkin. Jangan biarkan dia tumbuh terlalu nyaman. Pria berkepala anjing ramping itu mengangguk dan tersenyum. Aku mengerti. Di area elf, kedua pria elf tampan itu menatap Lu Yuan. Apakah kau sudah menyelidiki manusia itu? Belum. Kudengar dia cukup kuat, tetapi ada beberapa jenius di level ini setiap tahun. Aku khawatir ada lebih banyak jenius di klan peri kita yang lebih kuat darinya tahun ini. Oh, kalau begitu itu tidak perlu banyak perhatian. Di area manusia kucing, seorang wanita kucing cantik dengan sosok yang seksi, rambut putih panjang, dan mengenakan baju besi kulit melirik Lu Yuan lalu membuang muka. Dia sedikit mengernyit dan bertanya, apakah berita tentang reruntuhan itu sudah tersebar? Di sampingnya, seorang manusia kucing muda mengangguk. Ketua tim, beritanya sudah menyebar. Bisakah Yang Mulia Yeye datang tepat waktu? Manusia kucing muda itu menunjukkan ekspresi yang sulit. Ini, ada apa? Meskipun Putri Yeye baru saja terbangun, dengan kekuatannya, jika dia bisa datang, sisa-sisanya pasti akan ditempati oleh kita, manusia kucing. Wanita kucing berambut putih itu sedikit mengernyit. Yang Mulia berkata bahwa dia bertemu dengan elang angin ganas tingkat bos. Itu terlihat sangat lesat, jadi dia mengejarnya. Petik 2. Wanita kucing berambut putih itu terdiam. Kemudian, dia menunjukkan ekspresi kagum. Seperti yang diharapkan dari Yang Mulia. Dia bisa memburu binatang buas tingkat pemimpin segera setelah dia terbangun. Di bawah kepemimpinan Yang Mulia, kekaisaran kita pasti akan dapat maju lebih jauh. Pemuda berwujud kucing itu juga mengangguk dengan kagum. Semua orang tahu bakat Yang Mulia. Kalau begitu, jangan ganggu suasana hati Yang Mulia. Itu hanya reruntuhan kecil. Itu bukan apa-apa bagi Yang Mulia. Di daerah tempat berbagai ras bercampur, seorang manusia kucing berjubah biru dan seorang pria berkepala anjing berbaju besi juga menilai Lu Yuan. Pria kucing itu mengangkat alisnya. Teknik bertarung yang membuat kulitnya hitam, apakah itu? Ksatria hitam, Lu Yuan yang telah membunuh sejumlah besar binatang buas setiap hari baru-baru ini. Seharusnya dia, aku tidak menyangka dia ada di sini. Pria berkepala anjing itu menyeringai. Kali ini, ada beberapa pejuang genetik terkenal di sini. Petik 2, pria kucing itu menggelengkan kepalanya dengan jijik. Ksatria hitam, ini sebelumnya hanya berada di lingkaran luar. Meskipun pertahanannya terpuji, kekuatan sejatinya tidak kuat dan tidak perlu terlalu diperhatikan. Pria berkepala anjing itu juga mengangguk setuju. Ya, yang perlu diperhatikan adalah, kapak besi, Charmen, kalajengking, Kongqian, kucing putih, Ping Xing dan yang lainnya. Mereka semua adalah ahli sejati dengan tingkat tempar lebih dari 80% dan memiliki gen elit terukir pada mereka. Dibandingkan dengan mereka, Lu Yuan masih terlalu tidak berpengalaman. Memang, untuk berani datang ke reruntuhan dengan kekuatan seperti itu, dia benar-benar tidak takut mati. Seorang jenius seperti dia tidak pernah menderita kerugian. Akan lebih baik jika dia bisa memahami kekejaman kenyataan. Hahaha, jangan khawatir tentang dia, kata pria berkepala anjing itu. Mari kita tunggu reruntuhannya terbuka. Pria kucing itu mengangguk, dan mereka berdua melihat ke arah reruntuhan. Lu Yuan dan yang lainnya datang ke alun-alun. Melihat banyak orang sedang melihat ke sana, Zuoming menundukkan kepalanya sedikit dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Sepertinya ada banyak ahli, dan sepertinya banyak orang yang melihatmu, Saudara Yuan. Grim melihat sekeliling dan tersenyum. Lu Yuan sangat kuat, adalah normal bagi orang-orang ini untuk memperhatikannya. Bagaimanapun, Lu Yuan telah memperoleh gelar di usia yang begitu muda. Lu Yuan juga memperhatikan bahwa banyak orang sedang mengamatinya. Dia tersenyum. Baiklah, ini tidak seperti kamu akan kehilangan sepotong daging. Green berkata, Lu Yuan, haruskah kita pergi ke sisi manusia? Setelah reruntuhan terbuka, mungkin akan menjadi kacau, jadi lebih aman untuk mengikuti ras yang sama. Lu Yuan mengangguk. Aku juga berpikir begitu. Ayo pergi. Kelompok itu berjalan menuju area perkemahan manusia.
Seorang pemuda ramping dengan baju besi kulit melihat Lu Yuan dan yang lainnya berjalan mendekat dan tersenyum. Ksatria hitam, Lu Yuan. Aku tidak menyangka akan melihatmu di sini. Lu Yuan melirik pemuda itu dan tertegun sejenak. Kemudian, dia tersenyum dan mengangguk. Halo, katanya, namaku Liu Xia, dan ini timku. Kami adalah penjelajah dari konsorsium Sky Mansion. Liu Xia memperkenalkan dirinya sambil tersenyum. Konsorsium Sky Mansion. Konsorsium Sky Mansion, salah satu dari 10 konsorsium teratas di dunia. Zuo Ming bertanya dengan heran. Adik laki-laki ini juga tahu tentang konsorsium kita. Itu benar, konsorsium Sky Mansion kita memang salah satu dari 10 konsorsium teratas di dunia. Liu Xi mengangkat kepalanya sedikit, dan senyumnya menjadi lebih cerah. Dia menatap Lu Yuan dan melanjutkan. Ngomong-ngomong, saudara Lu Yuan, ku dengar kamu belum bergabung dengan organisasi. Apakah kamu ingin bergabung dengan konsorsium Sky Mansion kita? Aku akan memberimu rekomendasi internal. Dengan bakat dan kekuatanmu, aku jamin perlakuannya tidak akan rendah. Selama kamu bergabung, kamu akan memiliki gaji tahunan sebesar 500 juta. Jika kekuatanmu meningkat, ketika kamu mencapai level prajurit atau master, itu pasti akan lebih tinggi lagi. Kata-kata Liu Xi menyebabkan Zuo Ming, Grim, dan yang lainnya membelalakkan mata mereka karena terkejut. 500 juta setahun, atau paling rendah. Bukankah saudara Yuan hanya di level percobaan? Zuo Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan suara rendah. Bukan hanya Zuo Ming, tetapi bahkan Hijau dan yang lainnya tidak dapat mempercayainya. Jika mereka tidak mendengarnya dengan telinga mereka sendiri, mereka tidak akan mempercayainya. Bukankah dia memperlakukan uang sebagai uang? Ketika Liu Xi melihat ekspresi terkejut mereka, dia tertawa dan berkata, prajurit magang lainnya pasti tidak memiliki harga setinggi itu, tetapi saudara Lu Yuan adalah seorang jenius, jadi dia pasti berbeda. Ketika Grim dan yang lainnya mendengar ini, mereka merasa masam. Mereka tidak perlu melakukan apapun dan dapat memperoleh 500 juta setahun. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk berburu binatang buas, tetapi pada akhirnya, mereka hanya bisa mendapatkan beberapa juta setahun. Terkadang, perbedaan antara manusia bahkan lebih besar daripada perbedaan antara manusia dan anjing. Lu Yuan juga sedikit terkejut. Harganya memang sedikit tinggi. Ketika dia baru saja terbangun, tawaran tertinggi dari konsorsium itu bahkan tidak 1 juta. Dia tidak menyangka akan mendapatkan 500 juta sekarang. Namun, dia memikirkannya. Dengan kekuatannya saat ini, selama dia bekerja keras, tidak akan sulit baginya untuk mendapatkan jutaan sehari. Tidak perlu bergabung dengan konsorsium. Meskipun konsorsium Sky Mansion akan memberinya banyak uang, dia akan kehilangan kebebasannya. Lu Yuan sudah memutuskan untuk tidak menjadi pekerja. Tidak mungkin baginya untuk bekerja, bahkan jika dia diberi lebih banyak. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak punya rencana untuk bergabung dengan konsorsium untuk saat ini. Maaf, sedikit kekecewaan melintas di mata Liu Xi, tetapi dia segera tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Jika Anda berubah pikiran, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Konsorsium Sky Mansion kami memiliki pangkalan di kota Batu Pasir. Tidak masalah, katanya. Tepat saat mereka berdua sedang berbicara, Bersafim membawa sekelompok pria berkepala anjing ke alun-alun kecil. Ketika dia melihat reruntuhan itu, mata Bersafim berbinar dan senyum muncul di wajahnya. Namun, dia segera melihat Lu Yuan, yang sedang berbicara dan tertawa dengan Liu Xi. Pupil matanya mengerut, dan ekspresi ganas muncul di wajahnya. Itu manusia, aku tidak menyangka dia ada di sini. Bersafim segera mengeluarkan busur panjangnya dan ingin menyerang Lu Yuan. Pada saat ini, pria berkepala anjing berbulu hitam itu menekan tangan Bersafim. Nona ketiga, harap tunggu. Bersafim berbalik untuk melihat pria berkepala anjing berbulu hitam itu, wajahnya dipenuhi dengan kemarahan. Petik 2. Jingba, apa yang kamu lakukan? Kamu berani menghentikanku. Alis Jingba berkedut. Nona ketiga, bukan karena aku ingin menghentikanmu, tetapi situasinya tidak benar. Bersafim mengerutkan alisnya dan menatap Jingba. Apa yang salah? Jika kamu tidak bisa memberiku alasan, aku pasti akan mengeluh kepada ayahku. Jingba menarik napas dalam-dalam, dan sedikit kemarahan muncul di matanya. Tetapi menghadapi nona ketiganya, dia hanya bisa menahan amarahnya tanpa daya. Nona ketiga,
Lihatlah pemuda yang berbicara dan tertawa dengan manusia itu. Bersa berbalik untuk melihat Liu Xi, yang berada di samping Lu Yuan. Apakah ada masalah? Dia bertanya sambil mengerutkan kening. Jingba memaksakan senyum dan berkata, tentu saja ada masalah. Nama manusia itu adalah Liu Xi. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas grup keuangan Heavenly Estate Planet Daki di kota Sunstone. Dia sangat kuat, hampir setingkat denganku. Selain itu, kekuatan grup keuangan Heavenly Estate bahkan lebih kuat dari grup keuangan FIM kita. Apa, bahkan lebih kuat dari grup keuangan kita? Bersa tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Meskipun dia membenci Lu Yuan, dia tidak bodoh. Lu Yuan sedang berbicara dan tertawa dengan orang yang bertanggung jawab atas grup keuangan Heavenly Estate. Mereka tampaknya memiliki hubungan yang dekat. Jika dia menyerang Lu Yuan sekarang, itu jelas akan menyebabkan grup keuangan Heavenly Estate membalas. Mata Bersa dipenuhi dengan kemarahan. Melihat Lu Yuan di kejauhan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Jingba di samping berkata, Nona ketiga, kita tidak bisa bergerak sekarang. Jika grup keuangan Heavenly Estate membalas, itu akan memengaruhi perkembangan grup keuangan FIM kita. Pada saat itu, ketika bos menyalahkan kita, bahkan Nona ketiga mungkin akan disalahkan. Petik 2. Kau tidak perlu memberitahuku, aku tahu. Bersa berkata dengan dingin. Dia menatap Lu Yuan lagi, menyingkirkan busur panjang di tangannya, dan berkata, kalau begitu, biarkan dia pergi. Tapi, mengapa manusia ini ada di sini? Bukankah dia seharusnya berada di hutan batu abu-abu? Dalam waktu sesingkat itu, dia benar-benar muncul di lingkaran dalam istana bawah tanah Suncliff. Jingba menatap Lu Yuan, juga agak bingung. Dia sedikit mengernyit. Nona ketiga, kami telah mencari di area hutan batu abu-abu. Sekarang tampaknya sudah normal bahwa kami tidak dapat menemukannya. Bersa mengangguk, kirim seseorang untuk menyelidiki kapan manusia ini datang ke istana bawah tanah Suncliff. Tidak heran kau bisa lolos dari pencarian kami. Baiklah, Nona ketiga, ayo kita pergi dulu. Kelompok itu berjalan menuju area pria berkepala anjing. Begitu dia mencapai area pria berkepala anjing, seorang pria berkepala anjing dengan bulu coklat dan hitam berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Jingba, kau datang seperti yang diharapkan. Salam, Nona Bersa. Bersa mengangguk dengan ekspresi dingin. Pria berkepala anjing itu tertegun sejenak sebelum dia tersenyum dan bertanya, ada apa dengan Nona Bersa? Apakah seseorang membuat Nona marah? Aku ingin tahu apakah dia butuh bantuan. Moonbone Financial Group dan FIM Financial Group adalah mitra terbaik. Jika kau butuh bantuan, jangan ragu untuk bertanya. Jingba di samping tersenyum pahit dan berkata, seorang manusia telah menyinggung Nona ketiga. Manusia itu tampaknya memiliki hubungan khusus dengan Heavenly Estate Financial Group. Kita tidak bisa berurusan dengannya. Manusia, Heavenly Estate Financial Group. Pria berkepala anjing itu tertegun. Dia melihat ke arah Heavenly Estate Financial Group dan melihat Liu Xi berbicara dengan Lu Yuan. Dia memiliki ekspresi aneh di wajahnya saat dia berkata, Nona Bersa, mungkinkah manusia yang berbicara dengan Liu Xi? Setelah mendengar kata-katanya, Bersa dan Jingba keduanya tertegun. Mao Xi, kamu kenal dia? Jingba bertanya, aku tahu, Ksatria Hitam, Lu Yuan. Manusia ini cukup terkenal di daerah ini baru-baru ini. Aku tidak berharap dia menyinggung Nona Bersa. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik. Ksatria Hitam, Lu Yuan. Jingba mengerutkan alisnya, dia benar-benar membuat nama untuk dirinya sendiri. Bagaimana mungkin? Mengapa tidak mungkin? Manusia itu sudah mampu membunuh ular belang hitam, jadi kekuatannya tidak buruk. Tentu saja, kekuatannya bukanlah kuncinya. Yang terpenting adalah dia bisa membunuh ratusan binatang buas setiap hari. Itu juga karena ini dia terkenal. Petik 2. Membunuh ratusan binatang buas setiap hari. Di istana bawah tanah Suncliff. Ini tidak mungkin. Ketika Bersa mendengar ini, dia langsung menolak. Dia baru saja berada di hutan batu kelabu beberapa hari yang lalu. Dalam waktu sesingkat itu, dia benar-benar bisa membunuh ratusan binatang buas di istana bawah tanah Suncliff setiap hari. Dia masih berada di hutan batu kelabu beberapa hari yang lalu. Mendengar ini, Mao Xi menyipitkan matanya dan menatap Lu Yuan. Beberapa orang berspekulasi bahwa tingkat peningkatan Lu Yuan sangat cepat dan dia mungkin baru saja terbangun. Sekarang setelah aku mendengar kata-kata Nona Bersa,
Aku hampir yakin. Aku khawatir manusia ini adalah seorang jenius yang sangat kuat. Seorang jenius yang sangat kuat. Mendengar ini, Bersa menggertakkan giginya dan menatap Lu Yuan dengan ekspresi dingin. Ketika dia mendengar bahwa bakat musuhnya lebih baik darinya, dia sangat tidak puas saat ini. Melihat ekspresi Bersa, mata Mausi berbinar dan dia tertawa. Nona Bersa, tidak mudah untuk bergerak pada Lu Yuan sekarang karena dia begitu dekat dengan Liu Xi. Namun, dia akan pergi setelah jasadnya selesai. Tidak akan terlambat untuk bergerak saat itu. Bagaimana dengan kelompok keuangan Heavenly Estate? Jingba mengerutkan alisnya. Jangan khawatir, aku tidak berpikir dia datang dengan orang-orang dari kelompok keuangan Heavenly Estate. Dia datang dengan beberapa prajurit genetik manusia biasa. Ketika saat itu tiba, mereka mungkin tidak akan pergi bersama. Mendengar ini, mata Bersa berbinar dan dia tersenyum. Bagus, sudah diputuskan. Dia benar-benar berani menyerangku, aku harus membunuhnya. Lu Yuan dan Liu Xi belum mengobrol lama ketika cahaya putih tiba-tiba muncul pada pola di pintu perunggu. Semua orang terkejut dengan perubahan di pintu perunggu itu. Mereka melihat ke arah gerbang. Senyum di wajah Liu Xi menghilang dan digantikan dengan ekspresi serius. Reruntuhan akan segera terbuka. Sebuah pedang muncul di tangan Lu Yuan. Grim juga memegang perisainya erat-erat. Zhuo Ming menelan ludahnya dengan gugup dan juga memegang pedang panjangnya erat-erat. Pada saat ini, semua orang menunggunya. Untuk sesaat, suara aslinya menghilang, dan suasananya sangat sunyi. Cahaya putih di pintu perunggu mengikuti pola, seolah-olah tangan tak terlihat sedang menggambar pola rumit di pintu. Tidak butuh waktu lama bagi seluruh gerbang untuk ditutupi pola. Krek, pintu perunggu itu otomatis terbuka. Di balik gerbang itu ada tanah berbatu abu-abu. Tanah itu meluas ke kejauhan, dan tidak ada ujungnya yang terlihat. Di tanah, ada menara batu abu-abu putih. Itu adalah satu-satunya bangunan di tanah berbatu yang datar. Melihat melalui pintu, mereka melihat menara batu itu. Banyak orang membelalakan mata mereka dan menahan napas. Liu Xi menunjukkan senyum terkejut dan berkata, "Aku tidak menyangka itu adalah reruntuhan tipe ujian." Reruntuhan ujian. Lu Yuan tidak tahu banyak tentang reruntuhan itu. Ada beberapa tipe reruntuhan, tipe eksplorasi, tipe ujian, tipe pembantaian, dan seterusnya. Dari semua reruntuhan tipe ujian adalah yang paling aman. Di tipe reruntuhan lain, kamu mungkin menghadapi lawan yang jauh melampaui kekuatanmu, tetapi di reruntuhan ujian, lawan yang kamu temui ditentukan oleh kekuatanmu. Lihatlah menara batu di dalam gerbang, itu seharusnya menara ujian. Menara ujian adalah reruntuhan tipe ujian yang khas. Kita cukup beruntung. Wajah Liu Xi dipenuhi dengan kegembiraan. Mendengar penjelasan Liu Xi, Lu Yuan sangat senang. Kalau begitu, peluang untuk mendapatkan harta karun akan jauh lebih tinggi. Tidak hanya Lu Yuan dan yang lainnya, tetapi hampir semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Aku pantas mendapatkannya kali ini. Masuklah. Mulai ujian. Satu demi satu, para prajurit genetik bergegas menuju gerbang. Saudara Lu Yuan, kata Liu Xi, ayo, kita masuk juga. Lu Yuan mengangguk dan memasuki reruntuhan bersama yang lain. Dia melihat sekeliling. Selain menara batu, tidak ada bangunan lain. Tanah abu-abu membentang ke kejauhan, dan ruang itu tidak dikenal. Namun, dari pintu masuk reruntuhan, mustahil untuk melihat ruang yang begitu besar di dalamnya. Inilah hal ajaib tentang reruntuhan itu. Kelompok itu sampai di dasar menara batu. Pintu menara batu terbuka, dan ada cahaya putih yang berkedip di dalamnya, jadi mereka tidak bisa melihat bagian dalamnya. Semua orang melihat ke pintu batu yang berkedip dengan cahaya putih dan ragu-ragu. Pada saat ini, seorang pria berkepala anjing dengan kapak raksasa di punggungnya mencibir dan berkata, "Jika tidak ada yang berani masuk, maka akulah yang akan masuk pertama." Dia menurunkan kapak raksasanya dan melangkah ke gerbang batu. Liu Xi melihat ke arah orang-orang berkepala anjing yang telah masuk dan berkata, "Ini adalah kapak besi, Kaman. Dia sangat kuat dan kudengar dia adalah instruktur pertama militer orang-orang berkepala anjing di kehidupan nyata. Dia adalah orang berdarah besi dan selalu memusuhi kita manusia. Saudara Lu Yuan, kau seorang jenius. Aku khawatir pria berkepala anjing ini akan mengincarmu." Lu Yuan sedikit mengernyit ketika mendengar ini. Dia merasa bahwa pria berkepala anjing itu memiliki niat buruk terhadapnya. Jadi ini alasannya. Baiklah, aku tidak semudah itu untuk dihadapi.
Lu Yuan tersenyum. Hahaha, jika kau bergabung dengan grup keuangan Heavenly Estate kami akan membantumu. Liu Xi masih tidak lupa untuk menarik Lu Yuan ke dalam timnya. Lu Yuan tersenyum dan menolak. Setelah Kaman masuk tanpa kesalahan, yang lain mengikutinya. Saudara Lu Yuan, aku juga ikut. Liu Xi berkata kepada Lu Yuan sambil tersenyum dan memasuki pintu batu. Saudara Yuan, ayo masuk juga. Wajah Zhuoming menunjukkan sedikit rasa ingin tahu, dan matanya penuh dengan antisipasi. Lu Yuan tersenyum. Ya, semoga berhasil. Dia juga melangkah ke pagoda percobaan setelah memasuki pintu batu. Lu Yuan muncul di tanah berbatu abu-abu putih. Pada saat yang sama, suara nyaring terdengar di langit. Peserta Si 9201, selamat datang. Uji coba Menara Stonemone akan segera dimulai. Anda memiliki waktu 30 detik untuk mempersiapkan. Menara Stonemone, apakah ini nama menara batu abu-abu putih? Dikatakan bahwa banyak reruntuhan di tanah asal ditinggalkan oleh peradaban yang hancur. Mungkin ini juga ditinggalkan oleh beberapa peradaban. Lu Yuan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Dia menemukan bahwa situasi di sini mirip dengan luar. Tidak ada apa-apa selain batu dan tanah. 30 detik berlalu dengan cepat. Uji coba dimulai. Level saat ini, 1. Saat suara itu terdengar, batu putih keabu-abuan di depan Lu Yuan tiba-tiba mengembun menjadi manusia batu putih keabu-abuan setinggi 1,8 meter. Itu tampak sedikit seperti orang batu kecil, tetapi itu jauh lebih indah daripada orang batu kecil, dan bahkan memiliki wajahnya sendiri. Lu Yuan mengepalkan pedangnya yang berat dan menatap pria batu putih keabu-abuan itu dengan waspada. Dia tidak tahu banyak tentang ujian itu, dan dia tidak terlalu yakin tentang kekuatan pria batu di depannya, jadi dia secara alami memperlakukannya dengan sikap yang paling serius. Setelah pria batu putih keabu-abuan itu muncul, dia menggeram dan bergegas menuju Lu Yuan. Pria batu putih keabu-abuan itu tidak ringan. Ketika kakinya menginjak tanah berbatu, mereka mengeluarkan suara tumpul. Lu Yuan mengangkat alisnya. Kecepatannya sangat lambat. Pria batu putih keabu-abuan itu bergegas ke Lu Yuan, mengepalkan tinjunya, dan melambaikannya ke arah Lu Yuan. Tinjunya membawa angin kencang saat menghantam wajah Lu Yuan. Kekuatannya hampir sama dengan golem kecil dengan tingkat penyempurnaan 10%. Lu Yuan melangkah ke samping, dan pedangnya yang berat memotong udara, memotong leher pria batu putih keabu-abuan itu. Dentang, retak. Pedang berat itu jatuh, dan retakan muncul di batu putih keabu-abuan itu. Kemudian, seluruh leher pria batu putih keabu-abuan itu hancur. Saat kepala manusia batu itu jatuh, tubuhnya juga jatuh dengan suara keras. Ujian level 1 berlalu. Hadiah, 1 tetes embun Moonstone. Tubuh manusia batu abu-abu putih itu menghilang, meninggalkan setetes cairan putih yang berkelebat dengan cahaya perak yang mengambang di udara. Lu Yuan menangkap embun Moonstone itu. Dia menemukan bahwa embun spiritual itu terkondensasi menjadi bola, seolah-olah dibungkus dengan lapisan gula yang transparan. Informasi tentang tanah asal segera muncul di benak Lu Yuan. Embun spiritual batu bulan merupakan sumber daya kultivasi. Dibandingkan dengan kristal spiritual, kekuatan spiritual yang terkandung dalam embun spiritual batu bulan lebih lembut dan lebih mudah diserap. Jika terlalu banyak kristal spiritual yang diserap sekaligus, rantai genetik seseorang akan runtuh. Meskipun embun batu bulan dapat ditemukan, jumlah yang dibutuhkannya jauh lebih banyak daripada kristal spiritual. Selain itu, embun spiritual batu bulan dapat menyehatkan tubuh dan menyembuhkan luka. Jika digunakan dalam jumlah banyak, dapat meningkatkan pertahanan fisik. Mata Lu Yuan berbinar saat melihat fungsi pertama embun batu bulan. Orang harus tahu bahwa ia dapat menyerap kristal spiritual dengan kecepatan yang sangat cepat. Jika ia dapat menyerapnya tanpa batas, ia dapat mencapai 100% dalam waktu yang sangat singkat dan kemudian mulai merusak kunci genetik. Namun, daya tahan rantai genetiknya membuatnya mustahil untuk melakukannya. Ia tidak menyangka akan menemukan embun batu bulan yang dapat diserap dalam jumlah banyak dan memperbaiki rantai genetik seseorang. Jika ia memiliki embun batu bulan dalam jumlah banyak, ia akan dapat menerobos dalam waktu yang sangat singkat. Lu Yuan langsung menghabiskan setetes embun roh Moonstone. Menurut informasi yang diberikan oleh Land of Origin, embun Moonstone dapat langsung dikonsumsi. Setelah menghabiskan embun roh Moonstone, embun itu langsung berubah menjadi gumpalan energi lembut dan menyatu ke dalam tubuh Lu Yuan.
Lu Yuan juga bisa merasakan rantai genetiknya sedang ditempa dengan cepat. Sayangnya, kekuatan spiritual yang terkandung dalam embun roh Moonstone hampir sama dengan kristal spiritual. Lu Yuan tidak punya perasaan khusus untuk saat ini. Peserta XI9201, apakah Anda ingin melanjutkan uji coba level 2? Jika Anda menolak, Anda akan meninggalkan Menara Stonemone. Saya terima. Mata Lu Yuan berbinar. Dia membutuhkan embun spiritual Moonstone dalam jumlah besar untuk meningkatkan kultivasinya. Tidak bisakah dia menerimanya? Uji coba dimulai. Level saat ini, 2. Di tanah abu-abu putih, manusia batu abu-abu putih muncul lagi, tetapi kali ini, jumlahnya ada 10. Setelah 10 golem batu abu-abu keputihan muncul, mereka menggeram dan menyerang Lu Yuan lagi. Lu Yuan juga bergegas maju dengan pedangnya yang berat. Manusia batu abu-abu keputihan itu tidak kuat, bahkan tidak bisa menghancurkan pertahanan Lu Yuan. Bagi Lu Yuan, kesulitan ujian ini sangat rendah. Dengan sangat cepat, Lu Yuan telah membunuh 10 golem batu abu-abu keputihan itu. Kali ini, Lu Yuan memperoleh 10 tetes embun spiritual Moonstone. Dia segera menyerap embun Moonstone itu. Semakin kuat mereka, semakin tinggi level ujian yang bisa mereka lalui, dan tentu saja, semakin besar hadiahnya. Bagi orang lain, mereka perlu mencari tempat yang tenang di luar untuk menyerap embun batu bulan. Namun, benda ini lebih lembut dan lebih mudah diserap daripada kekuatan spiritual kristal spiritual. Secara alami, Lu Yuan dapat menyerapnya langsung di tempat. Setelah menyerap embun batu bulan, Lu Yuan memulai uji coba level 3. Kali ini, ada 100 dari mereka. Sejumlah besar manusia batu berwarna putih keabu-abuan berdesakan rapat dan menyerang Lu Yuan bersama-sama. Bahkan terasa seperti pasukan yang terdiri dari ribuan prajurit dan kuda sedang menyerang. Bahkan jika seorang pejuang genetik dengan kekuatan yang lebih tinggi berdiri di depan mereka, mereka masih akan merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Lu Yuan tersenyum. Pertahanannya kuat, jadi dia tidak perlu khawatir tentang keselamatannya. Selama energi spiritualnya dapat mempertahankan keterampilan bertarungnya, golem batu berwarna putih keabu-abuan di level ini tidak akan menjadi ancaman baginya, tidak peduli berapa banyak dari mereka. Apakah Lu Yuan akan kekurangan kekuatan spiritual? Dia sekarang memiliki setumpuk besar kristal spiritual di ruang Warpain, jadi dia tidak akan kekurangan energi spiritual sama sekali. Setelah menghabiskan beberapa waktu, Lu Yuan membunuh 100 golem batu abu-abu keputihan dan memperoleh 100 tetes embun roh Moonstone. Lu Yuan dengan cepat menyerap semua 100 tetes embun roh Moonstone. Pada saat ini, dia akhirnya bisa merasakan perbedaan antara embun roh Moonstone dan kristal spiritual. Jika itu adalah kristal spiritual, dia akan sedikit kembung setelah menyerap 100 di antaranya berturut-turut. Namun, dia tidak merasakan apapun ketika dia menyerap embun Moonstone. Senyum Lu Yuan semakin cerah. Tidak cukup, lebih. Telah terdeteksi bahwa peserta XI9201 telah lulus uji coba level 3 dan telah memperoleh kualifikasi untuk membuka uji coba elit. Apakah Anda ingin membukanya? Lu Yuan tercengang. Uji coba keempat berbeda. Uji coba elit. Harus ada beberapa perbedaan dari uji coba saat ini. Hal-hal yang dia peroleh juga harus lebih baik. Namun, dia tidak tahu apakah dia akan dapat memperoleh lebih banyak embun Moonstone. Jika uji coba normal ini berlanjut, akan ada sekitar 1000 orang batu abu-abu berikutnya. Itu adalah 1000 tetes embun Moonstone. Itu cukup banyak. Bahkan jika tingkat penyempurnaan lebih tinggi dan jumlah energi spiritual yang dibutuhkan untuk melanjutkan penyempurnaan akan lebih tinggi, 1000 tetes embun roh Moonstone masih akan dapat meningkatkan kultivasinya dengan banyak. Dan tidak ada bahaya. Bagi Lu Yuan, itu adalah cara yang sangat aman untuk berkembang. Jika dia tidak memiliki embun Moonstone dalam uji coba elit, maka harapannya untuk meningkatkan kultivasinya dengan cepat akan pupus. Bahkan mungkin ada bahaya yang fatal dalam ujian elit. Jika dia meninggal, dia harus meninggalkan tanah asal, dan semua keuntungannya akan hilang. Tentu saja, ujian elit mungkin juga memiliki embun batu bulan atau harta yang lebih baik. Lu Yuan sedikit bimbang. Dia ragu sejenak, dan suara di langit mengingatkan Lu Yuan untuk membuat pilihan lagi. Lu Yuan menarik napas dalam-dalam. Aktifkan. Dibandingkan dengan stabilitas, Lu Yuan masih berniat mengambil risiko. Itu seperti peti harta karun yang dia temui di hutan batu abu-abu. Hanya setelah berjudi dia tahu apakah itu akan berhasil.
Jika Anda tidak memaksakan diri, Anda tidak akan pernah tahu betapa luar biasanya Anda. Bip, peserta XI9201, mengaktifkan ujian elit. Teriakan terdengar di langit. Pada saat yang sama, di reruntuhan di luar menara Stonemone. Pada saat ini, sudah ada beberapa prajurit genetik yang telah mengundurkan diri dari ujian. Bagi seorang prajurit genetik biasa, 10 orang batu putih keabu-abuan mungkin dapat menghadapinya. Namun, tingkat kesulitan membunuh 100 golem batu abu-abu keputihan terlalu tinggi. Untuk dapat membunuh 100 golem batu abu-abu keputihan, dia harus menjadi orang kuat yang dapat melakukannya dengan baik di istana bawah tanah. Tingkat penyempurnaannya harus setidaknya 60% atau lebih. Dengan kilatan cahaya putih, Zuoming muncul di depan menara simen. Rekan setim Zuoming, pemuda berambut emas, berjalan mendekat dan berkata dengan suara rendah. Zuoming, kamu keluar hidup-hidup. Bagaimana? Berapa level yang telah kamu lalui? Zuoming melihat sekeliling dan menjawab dengan suara rendah, 2. Mata pemuda berambut emas itu berbinar. Dia tersenyum dan berkata, tentu. 11 tetes embun Moonstone, 10 tetes. Aku menggunakan 1 tetes dalam uji coba level 2 dan ternyata itu sangat berguna. Efek penyembuhannya lebih kuat dari ramuan penyembuhan biasa, dan itu juga dapat mempercepat pemulihan energi spiritual. Jika aku tidak menggunakan 1 tetes, aku akan kesulitan melewati level 2. Aku juga, pemuda berambut emas itu menyeringai. Embun batu bulan adalah campuran ramuan penyembuh dan ramuan spiritual. Rasanya seperti kita punya 10 nyawa lagi. Seperti yang diharapkan dari situs bersejarah, ternyata ada hal yang baik di sini. Perjalanan ini sepadan. Tentu saja, wajah Zuoming dipenuhi dengan kegembiraan. Dia kemudian menghela napas. Sayang sekali. Kalau saja aku lebih kuat. Jika aku bisa lulus ujian level 3, aku akan punya 100 tetes. Matanya memerah saat dia berbicara. Pemuda berambut emas itu melihat sekeliling dan berkata, Saudara Yuan pasti bisa lulus level 3. Aku hanya tidak tahu apakah Kapten bisa melakukannya. Saudara Yuan pasti tidak akan punya masalah. Dia terlalu kuat. Kapten, saya pikir masih ada harapan. Manusia batu abu-abu putih itu hampir sama dengan manusia batu kecil itu. Dengan kekuatan Kapten, meskipun agak sulit untuk melawan 100 dari mereka, masih ada harapan untuk menang dengan tambahan embun batu bulan. Petik 2. Tepat saat mereka berdua berbicara, sebuah suara besar bergema di dalam reruntuhan. Peserta XI9201 memulai uji coba elit. Semua orang yang diam-diam mendiskusikan panen mereka terdiam, mata mereka terbelalak saat mereka melihat menara tukang batu dengan kaget. Uji coba elit, benar-benar ada uji coba seperti itu, kata Zuoming dengan kaget. Pemuda berambut emas itu juga sedikit terkejut. Setelah uji coba level 2, sekarang adalah uji coba level 3. Mungkinkah uji coba elit ini lebih sulit daripada level 3? Itu pasti orang hebat, kan? Untuk menyelesaikan uji coba level 3 dengan begitu cepat dan memiliki keyakinan untuk mengaktifkan uji coba elit, dia pasti bukan orang biasa. Petik 2. Kata-kata Zuoming membuat pemuda berambut emas itu mengangguk. Keduanya tampak penuh kerinduan. Betapa hebatnya jika mereka sekuat ini. Dia bertanya-tanya berapa banyak yang akan dia dapatkan di dalam menara Stonemone. Setelah pengumuman dari langit, ujian elit dimulai. Di tanah abu-abu putih di depan Lu Yuan, manusia batu muncul lagi. Namun, kali ini, golem batu tidak lagi berwarna abu-abu putih, tetapi abu-abu gelap. Setelah manusia batu muncul, dia mengepalkan tinjunya dan memukul dadanya. Kemudian, dia meraung dan menghentakkan kaki ke tanah. Tanah meledak saat dia menyerang Lu Yuan. Pupil mata Lu Yuan sedikit menyusut. Sangat cepat, kecepatan manusia batu abu-abu gelap hampir mencapai level 50% dari tingkat pengasahan. Meskipun masih sedikit lebih rendah dari Lu Yuan, itu jauh lebih cepat daripada manusia batu abu-abu putih dalam ujian normal. Manusia batu abu-abu gelap muncul di depan Lu Yuan dan meninjunya. Angin dari pukulan itu bersiul, meniup rambut Lu Yuan. Lu Yuan menebas dengan pedangnya yang berat, beradu dengan tinju manusia batu abu-abu gelap. Dengan suara ledakan, retakan muncul di tinju manusia batu abu-abu gelap, dan tubuhnya terpental. Lu Yuan merasakan kekuatan manusia batu abu-abu gelap dan menghela napas lega. Serangan ini tidak lemah, tetapi kerusakan yang dapat ditimbulkannya pada Lu Yuan sangat terbatas. Untungnya,
Ini masalahnya. Kalau tidak, akan sedikit sulit baginya untuk menembus level yang lebih dalam. Setelah memastikan kekuatan manusia batu abu-abu gelap, Lu Yuan melangkah maju dengan pedangnya. Dia menyerang manusia batu terus-menerus dan memotong kepalanya menjadi beberapa bagian. Uji coba level 1 Elite Bear lalu. Hadiah, 10 tetes embun Moonstone. Mata Lu Yuan berbinar, sebenarnya ada 10 tetes. Hadiah ini 10 kali lipat dari uji coba normal level 1. Lalu bukankah level 2 akan lebih banyak lagi? Peserta XI9201, apakah Anda ingin melanjutkan dengan uji coba level 2 Elite? Jika Anda menolak, Anda akan meninggalkan Menara Stonemone. Mulai uji coba, Lu Yuan langsung setuju. Seperti yang diharapkan Lu Yuan, ada 10 golem batu abu-abu gelap di ujian Elite level 2. Kekuatan tempur 10 golem batu abu-abu gelap bersama-sama lebih kuat dari 100 golem batu abu-abu. Lu Yuan menghabiskan waktu lama untuk membunuh mereka semua. Ujian Elite level 2 berlalu. Hadiah, 100 tetes embun Moonstone dan 1 tetes esensi Moonstone. Ada yang berbeda. Mata Lu Yuan berbinar saat dia melihat ke langit. Sepotong embun spiritual Moonstone muncul, dan di tengahnya, ada setetes cairan perak. Esensi Moonstone. Lu Yuan meletakkan esensi Moonstone di tangannya dan menerima informasinya. Esensi Moonstone adalah esensi dari embun Moonstone. Efeknya mirip dengan embun Moonstone. Itu dapat meningkatkan kultivasi seseorang dan menyembuhkan luka. Jika digunakan terlalu banyak, itu juga dapat memperkuat pertahanan seseorang. Namun, efek esensi Moonstone 100 kali lebih baik daripada embun Moonstone. Itu bukan hanya efek meningkatkan basis kultivasi. Efek penyembuhan esensi Moonstone juga sangat kuat, bahkan lebih dari ramuan penyembuhan berkualitas tinggi. Lu Yuan dengan hati-hati menyimpan esensi Moonstone dan tidak menggunakannya secara langsung. Jika benda ini digunakan ketika seseorang terluka parah, itu mungkin dapat menyelamatkan satu nyawa. Lu Yuan kemudian menyerap 100 tetes embun spiritual Moonstone. Pada saat ini, pengasahannya akhirnya mencapai 41%. Setelah menyerap embun Moonstone, Lu Yuan memulai ujian Elite level 3. 100 golem batu abu-abu gelap muncul. Lu Yuan menghabiskan banyak waktu dan akhirnya membunuh mereka semua. Meskipun pertahanannya sangat kuat dan kerusakan yang disebabkan oleh golem batu abu-abu gelap tidak tinggi, pertempuran terus-menerus dari 100 golem batu abu-abu gelap masih menyebabkan Lu Yuan menderita cedera serius. Dia harus menggunakan setetes esensi Moonstone itu untuk mempertahankan kondisi puncaknya. Dia telah melewati uji coba level 3 Elite. Kali ini, Lu Yuan menerima 1000 tetes embun Moonstone dan 10 tetes esensi Moonstone. Lu Yuan menyerap embun roh Moonstone, dan tingkat temperingnya mencapai 48%. Tidak hanya itu, setelah menyerap lebih dari 1000 embun Moonstone, Lu Yuan dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya telah menjadi lebih kuat di bawah nutrisi embun Moonstone. Otot, tulang, dan kulitnya semuanya menjadi lebih keras dan lebih kuat dari sebelumnya. Pertahanannya telah meningkat hampir 10%, dan kekuatan serta kecepatannya juga meningkat. Orang harus tahu bahwa ini bukanlah peningkatan yang disebabkan oleh tempering gen Lu Yuan. Itu adalah peningkatan tambahan. Ini adalah efek dari embun Moonstone. Setelah ujian Elite level 3, tidak ada ujian tingkat yang lebih tinggi seperti yang dibayangkan Lu Yuan sebelumnya. Sebaliknya, itu adalah ujian Elite level 4. Lu Yuan tentu saja memilih untuk setuju. Lawan ujian Elite level 4 adalah total 1000 golem batu abu-abu gelap. Bahkan seorang ahli dengan gen Elite dan tingkat penyempurnaan 100% akan merasa lemah dalam menghadapi begitu banyak golem batu abu-abu gelap. Lagi pula, untuk membunuh begitu banyak golem batu, itu akan menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual. Bagaimana mungkin seorang pejuang genetik di level trainee memiliki begitu banyak energi spiritual? 1000 golem batu abu-abu gelap menyerang Lu Yuan, dan tanah berguncang di bawah kaki mereka. Lu Yuan bahkan sedikit khawatir bahwa dia akan diinjak-injak sampai mati oleh mereka. Untungnya, Lu Yuan menyadari bahwa saat penyempurnaannya terus meningkat, kemampuan pertahanannya sendiri telah meningkat di samping embun roh batu bulan. Pada saat ini, ketika dia menggunakan tubuh besi hitam, manusia batu abu-abu gelap itu bahkan tidak dapat menembus pertahanan Lu Yuan. Ini membuat Lu Yuan senang. Dia sama sekali tidak peduli dengan pertahanannya sendiri. Dia terus mengayunkan pedangnya, membunuh golem batu abu-abu gelap satu persatu.
Ketika dia menggunakan terlalu banyak kekuatan spiritual, dia akan menyerap kristal spiritual untuk memulihkan kekuatan spiritualnya. Lu Yuan memiliki perasaan yang sama seperti saat dia jatuh ke sarang semut. Dia mengayunkan pedangnya sampai dia mati rasa. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, manusia batu abu-abu gelap terakhir dibunuh oleh Lu Yuan. Suara di langit bergema, kamu telah lulus ujian elit level 4, 100 tetes esensi batu bulan. Peralatan Geno, batu bulan. Di depan Lu Yuan, ada 100 tetes esensi batu bulan perak dan batu bulan sabit putih bulan. Batu bulan sabit putih bulan itu berkedip dengan cahaya hijau tua. Mata Lu Yuan langsung tertarik oleh cahaya hijau tua, dan wajahnya penuh dengan keterkejutan. Hijau, apakah itu senjata Geno kelas Chieftain? Peralatan Geno kelas elit bersinar hijau, sedangkan peralatan kelas Chieftain bersinar hijau. Senjata Geno elit sudah sangat berharga. Misalnya, pedang cakar kumbang di tangan Lu Yuan masih sangat berguna meskipun tingkat temperingnya sudah lebih dari 40%. Dia telah membunuh lebih dari 10.000 binatang buas di istana bawah tanah, tetapi dia belum mendapatkan senjata Geno elit. Orang hanya bisa membayangkan betapa berharganya peralatan kelas elit. Dia tidak berharap akan diberi hadiah senjata Geno kelas Chieftain. Kejutan itu datang terlalu cepat. Dia bahkan menduga bahwa dia sedang bermimpi. Hadiah dari ujian elit level 4 sangat kaya. Lu Yuan dengan cepat menyimpan barang itu. Tanah asal mengirimkan informasi batu bulan ke dalam pikiran Lu Yuan. Batu bulan, ini adalah senjata Geno lambang. Anda hanya perlu menyimpannya di untaian gen Anda. Tidak perlu terwujud untuk berlaku. Efek batu bulan ini adalah meningkatkan kekuatan fisik tubuh dalam segala aspek. Selain itu, ia juga memiliki kemampuan perlindungan batu bulan yang khusus. Pelindung batu bulan adalah kemampuan bertahan yang dapat memblokir serangan mental dan melindungi pikiran master. Ia mampu melindungi jiwa seseorang, dan itu adalah kemampuan bertahan yang sangat kuat. Bagaimanapun, itu adalah kemampuan khusus senjata Geno kelas kepala suku. Sayangnya, Lu Yuan merasa bahwa ia mungkin tidak dapat menggunakannya. Bagaimana mungkin seorang pejuang genetik di tingkat pelatihan tahu cara menggunakan serangan spiritual? Itu terlalu konyol. Sebaliknya, peningkatan kekuatan fisik secara menyeluruh membuat Lu Yuan sangat terkejut. Dengan sebuah pikiran, dia ingin menyimpan batu bulan itu di dalam tubuhnya. Namun, begitu dia menyerapnya, Lu Yuan merasakan sakit yang tajam di tubuhnya. Dia segera berhenti. Apakah ini senjata tingkat kepala suku? Itu sebenarnya memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk tubuh fisik. Meskipun penyempurnaanku sudah mendekati 50%, aku masih tidak dapat meningkatkannya. Dia menghembuskan napas dan berpikir, aku harus terus berkultivasi. Untungnya, aku masih memiliki 100 tetes sari batu bulan. Petik 2. Lu Yuan melihat 100 tetes cairan perak di udara dan tersenyum. Aku akan menyerapnya sekarang. Lu Yuan mulai menyerap sari batu bulan. 1 tetes, 10 tetes, 20 tetes. Kekuatan spiritual yang terkandung dalam sari batu bulan itu 100 kali lebih banyak daripada yang ada di embun batu bulan. Saat Lu Yuan menyerapnya, kekuatan spiritual yang kaya dan luas itu dengan cepat memurnikan untaian gennya. Dalam kabut putih di dalam tubuhnya, rantai gen itu semakin terang dan terang. 50%, 55%, 60%. Setelah Lu Yuan menyerap 71 tetes sari Moonstone, tubuhnya mulai merasakan sensasi geli. Tubuhnya tidak bisa lagi menyerap energi roh. Bahkan kekuatan spiritual lembut sari Moonstone tidak bisa diserap tanpa batas. 71 tetes sari Moonstone setara dengan 7.100 tetes embun roh Moonstone, yang setara dengan kekuatan spiritual lebih dari 7.000 kristal spiritual. Jika dia menyerapnya sesuai dengan kristal spiritual, Lu Yuan akan membutuhkan sekitar 10 hari untuk menyelesaikan penyerapannya. Dan sekarang, itu hanya butuh beberapa menit. Dengan jumlah kekuatan roh yang begitu besar, bahkan jika Lu Yuan telah mengukir gen Transcendent Elite, kekuatan roh yang dibutuhkan untuk memurnikan rantai gen beberapa kali lebih banyak daripada gen biasa. Namun, tingkat pemurnian masih dinaikkan menjadi 74%. Dengan peningkatan tingkat pemurnian, tubuh Lu Yuan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan besar melonjak keluar dari tubuh Lu Yuan. Itu jauh lebih kuat dari sebelumnya.